Farouk, bentar Ya, Farouk. silakan, Dinda, Jadi silakan. kutuk kitab Taurat itu sudah hilang, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di tiang salib abad ke-1. Sekarang sudah abad ke-20. Sudah. Abad ke-1 sudah hilang kutuk itu. Oke, boleh abangnya tanggapi Dinda Rasmi, dengar Dinda Rasmi ya. Tadi kau sama Ito Nora sudah mengakui bahwasanya yang dikutuk di situ adalah tanah itu sendiri. Sementara proses penciptaan manusia dalam iman kalian, bahan dasar penciptaan itu adalah tanah. Nah, sesaat setelah Adam memakan buah larangan itu, tanah itu terkutuk. Kan gitu, kau udah akui tanah itu terkutuk. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, kau lahir setelah tanah itu terkutuk atau sebelum tanah itu dikutuk? Aku lahir, kutukannya itu sudah hilang. Karena Gimana? kutukan itu sudah hilang di abad ke-1. Aku lahir di abad keberapa Oke. ini? Ke-20. Siapa yang menghilangkan kutuk itu? Yesus menanggungnya di tiang salib. Oke, di mana tertulis bahwasanya kutuknya Adam, kutuk atas tanah itu dibatalkan oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus. Beda ya konteksnya ya antara Taurat yang terkutuk dengan tanah yang terkutuk. Yang kita kaji tanah yang terkutuk. Di mana data di dalam Bible Yesus membebaskan tanah itu dari kutuk? Di mana datanya? Waalaikumsalam. Tentang tanah. Oke. Tentang tanah yang terkutuk ini itu dicatat di kitab Taurat, ya, Taurat. Saya nggak tanya ya. itu, Bunda. Kejadian 3 tadi sudah kita baca, ada dibaca itu Nora. Di situ tanah itu dikutuk, terkutuklah tanah itu, bukan Adamnya memang dikutuk, tapi tanah itu, kan gitu. Terus kau katakan di abad pertama tanah itu sudah dibebaskan dari kutuk dengan matinya Yesus di kayu salib. Saya minta referensi datanya. Di mana data dalam Bible dikatakan tanah yang terkutuk itu sudah ditebus oleh Yesus dengan mati dia di kayu salib? Di mana datanya tertulis, Dinda? Datanya di mana? Tanah yang terkutuk itu ditebus oleh Yesus. Setahu aku dalam Galatia 3:13, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, bukan dari kutuk tanah. Yang saya minta datanya ini, di mana datanya Yesus itu dengan mati di kayu salib menebus kalian dari kutuk tanah itu tadi? Jika itu tidak bisa kutunjukkan, berarti sampai detik ini, bahkan sampai kiamat nanti, orang Kristen itu terkutuk karena dia dibentuk dari tanah yang terkutuk. Dan berdasarkan Matius 25:41, orang-orang terkutuk akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kalau referensi data pembebasan tanah kutuk itu tidak ada dalam Bible-mu, berarti Rasmi, kau dan oten-oten yang lainnya sudah dipastikan oleh Yesus berada dalam api yang kekal bersama dengan iblis, yaitu neraka itu sendiri. Oke, buka di Dinda. buka Matius 1 ayat 21. Silakan, Matius 1 itu tentang kelahiran, silakan. Iya. Dan Yesus, Iya. silakan. Oke, di situ dicatat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini dikatakan Yesus menyelamatkan umatnya. Nah, penyelamatan itu Yang saya tanyakan Dinda, dikenal. saya minta sama kamu dengan Rasmi. Yang saya minta sama kamu data di mana Yesus menebus kamu dari kutukan tanah itu, bukan menebus kamu dari dosa. Menyelamatkan. Ya, di situ menyelamatkan ya. Kalau Dinda, yang saya menebus, tanyakan, ya, kalau menebus itu yang sama saya dengan tanyakan, menyelamatkan. di mana datanya Yesus menebus kamu dari kutuk tanah itu, bukan dari dosa, dari kutuk tanah yang saya tanya, Dinda. Iya, kutuk tanah itu adalah kematian. Nah, Yesus menanggung Saya hukuman tidak kita, tanya menyelamatkan definisi kutuk kita. tanah itu apa. Saya nggak tanya definisi kutuk tanah itu apa. Yang saya tanyakan, saya minta pertanggungjawaban data darimu. Kau bilang tadi di abad pertama, kutuk tanah itu sudah dibatalkan, sudah ditebus, sudah dibebaskan oleh Yesus. Di mana datanya dalam Bible dikatakan dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah menebus kutuk tanah.
atas perbuatannya Adam. Di mana tertulisnya, Dinda? Makanya berkali-kali ku sampaikan kepada kalian teman-teman Kristen ya, silahkan kalian jadi Kristen atau jadi apapun, tapi pada waktu yang sama lo jangan jadi penipu. Oke. Silahkan jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan jadi penipu, Rasmi. Oke, makanya dengarkan dulu penjelasan ya, dengarkan penjelasan. Ya, buka dulu kita kembali ke Kejadian 2, di mana Taman Eden itu diciptakan itu sangat subur, ya, sangat subur. Setelah terjadi pengutukan tanah, maka tanah itu menjadi tandus, ya. Berarti itu di zaman Kitab Taurat itu tanah itu tandus, makanya padang gurun itu banyak di zaman Kitab Taurat karena tanah itu dikutuk. Nah, setelah Yesus menanggung hukuman manusia di abad ke-1, maka tanah-tanah tandus itu mulai tumbuh-tumbuhan. Nah, disitulah tanah sudah bebas dari kutukan. Lihat itu padang gurun sudah tumbuh-tumbuhan. Itu artinya tanah itu sudah bebas dari kutukan. Oke? Babang Faruk nggak tanya itu, Dinda. Tadi kau katakan dari abad pertama, tanah yang terkutuk itu sudah dibebaskan oleh Yesus dengan matinya Yesus. Oke, ini otak Anda masih berguna nggak? Dalam kitab otak Anda Kejadian masih 2, berfungsi nggak? Yesusnya belum lahir, Dinda. Kalau Tadi ada otak Bang Anda Zuma nggak loh. berfungsi, jangan diskusi. Oh, jatuh Kalau Bang otak Zumanya. Anda nggak berfungsi, buang aja otak Anda, ya. Buang aja otaknya kalau nggak berguna. Loh, kok jadi Kalau emosi nggak kok, Dinda? nyala, Aduh. ya, otaknya kalau nggak nyala, Kok jadi emosi, kalau kok kerasukan kau? ini buang aja. Karena Loh, otak loh. Anda nggak berfungsi gitu loh. Jadi emosi kok Iya kan? cerita otak. Ya, Anda bekerja kan, Faruk? Anda ini sapam kan? Ada tes AQ kan? Ada tes AQ kan? Ada tes AQ kan? Ada tes AQ kan? Kan ini bekerja kan? Rasmi, pelan-pelan. Ada tes AQ. Ya, Ada tes AQ kan? Iya, Rasmi, ada. Berarti cocoknya kami ini. Sebentar. Kita tes dulu ini siapa? Ibu Bang nggak Zuma ada, asli atau Faruk. tidak? Sabar dulu, Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Bang Zuma asli apa enggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jaringanku lagi nggak bagus di tempatku, jaringannya jelek. Abang di mana, Bang? Masih di Jakarta? Saya di apartemen. Jakarta? Iya, apartemen lantai 307, jadi berat. Iya. Lantai 307 itu apartemen mana tuh, Bang? Ada. Kalau abang yang udah ngomong ya, saya ngengge aja deh. Mau 307, Percaya. 308. Ya, betul. Harus percaya. Oh harus ya, Kalau Bang. saya ngomong, jaringanku jelek kan? Tidak, bagus. Cuman abang kayak pilek. Jelek kali. Jaringanku nggak bagus. Jaringan Makanya abang nggak bagus, live tapi beberapa hari suara ini abang karena tuh jaringan. kayak tertutup pilek gitu loh, Bang. Abang kayak nganga gitu loh. Masih. Bagus, Masih deh. bagus. Abang bagus suaranya. Sudah. Sudah, Mas Wi. bagus. Kencang kali lah. Coba bacakan Amsal 17:18, Dek. Amsal 17. 17:18, mohon izin teman-teman sekalian. Saya Oke, saya cuman uji ini. Cek. uji. Oke. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Itu ya, Bang? Jadi orang yang tidak berakal budi alias bodoh adalah orang yang melakukan penanggungan Yang membuat atau persetujuan. penebusan terhadap dosa lain. Ya. Jadi orang bodoh, baik yang disalib maupun yang menerima penyaliban itu sama-sama orang bahlul. Itu maksudnya dalilnya. Jadi kalau ada orang mati untuk menanggung dosa orang lain, itu orang goblok. Dan orang yang mau dicecoki dengan dogma, doktrin, dosanya ditebus oleh orang lain, itu adalah orang bodoh, orang bahlul berdasarkan Amsal 17. Di data 15-nya dikatakan begini: membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya ulang. Jadi membenarkan orang-orang fasik
dan juga kemudian mempersalahkan orang benar itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sekarang Yesus itu orang benar atau orang salah? Benar. Nah, kalau Yesus orang benar, kenapa disalib? Kenapa Untuk rasmi? membenarkan orang fasik, betul? Betul. Karena untuk membenarkan orang fasik. Nah, menurut dalil yang ada di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus harus meninggalkan dunia ini berdasarkan yang tertulis di kitab Amsal, bukan di kitab Roma, Galatia, bukan, tapi di Amsal. Jadi membenarkan orang Kristen dan mempersalahkan Yesus, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan mau percaya agama menebus dosa itu, jangan mau percaya. Itu ajaran konyol. Sekali lagi nomor 18-nya, orang yang tidak berakal budi alias bodoh, bahlul, dongok adalah dia yang membuat persetujuan atau kesepakatan menjadi penebus atau penanggung bagi sesamanya. Itu orang bodoh, itu orang bahlul. Orang kayak gitu itu harusnya ditenggelamkan di laut. Begitu adikku semuanya. Dinda Faruk, lanjut Dinda. Saya tes monitor aja dulu. Saya ini masih gangguan. Silakan, Nah, ini kan silakan. aku lagi Silakan. jauh nih dari Bangkat, ada kerjaan sedikit Bang Andar. Lanjut itu Nora. Iya, Usul iya. lagi resminya Silakan, mana tahu silakan. dapat hidayah dia itu. Aku udah dicaci makinya dari tadi. Itu susahnya ini. Rasmi, silakan Rasmi. Pertanyaannya Oke. itu Oke. yang dikutuk siapa Itu Rasmi? Amsal. Sebentar. Itu Amsal. Oke. Baca dulu tentang apa? Di situ tentang Salomo. Ya. Di situ tentang Salomo. Jelas di situ dikatakan tentang Salomo. Jadi ini nasihat-nasihat. Ya, bukan tentang Yesus ataupun tentang kutuk. Tetapi ini tentang Salomo. Ya. Makanya jangan membawakan Amsal ke Yesus. Lari jalur. Oke. Jangan membawakan Amsal ke Yesus. Yesus yang berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Di mana? Di Perjanjian Lama. Amsal itu adalah kitab hikmat. Jadi apa yang dinarasikan Daud, apa yang Yesus dinarasikan memberitahu. oleh Salomo, itu semuanya adalah bercerita tentang hikmah. Hikmah orang benar, hikmah orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Itu dalil. Kenapa justru sekarang Anda kemudian mengatakan itu Salomo? Oke. Enggak dong. Oke, kita sekarang Amsal 17 itu Tuhan menyatakan melalui Salomo membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Percaya nggak dalil itu? Itu dulu, kok cerita tentang Salomo? Ini hikmat. Ini tentang hikmat. Membenarkan orang fasik, yaitu pemakan suap, dan mempersalahkan orang benar, yaitu Yesus. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Percaya kagak? Kalau percaya, berarti Kristen itu adalah kekejian, agama yang keji, agama kekejian Kristen itu. Kenapa? Kan orang Kristen membenarkan orang benar itu untuk dipersalahkan. Makanya dia disalib. Tapi kalau Anda menolak Amsal, ya buang, kembalikan kitabnya orang. Kan itu memang kitabnya agama Yahudi dan juga orang Yahudi. Kali ini siapa rupanya? Kok milih-milih? Kitabnya Yahudi katakan membenarkan orang fasik, yaitu para pengkhianat, yaitu orang-orang yang ingin mencelakakan Yesus, dan mempersalahkan orang benar, yaitu Yesus. Itu kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi memutuskan Yesus untuk disalib itu sudah kekejian. Kok jadi penebus dosa? Penyaliban terhadap Yesus itu kekejian bagi Tuhan. Kok datang dari barat kok katakan itu untuk penebus dosa? Tuh, matamu suwe. Ayo, benar enggak ucapan Amtu?
membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Betul atau salah? Betul atau salah? Itu aja dulu. Jangan misalnya itu bukan untuk Kristen. Sejak kapan kitabnya Yahudi untuk Kristen? Cuman sudah agar sadar Oke, aja aku jawab. bahwa konsep Aku yang jawab dulu ya. ditanamkan oleh gereja awal mula itu adalah konsep yang keliru, tidak sesuai dengan fakta yang ada, baik berdasarkan kitabnya Yahudi maupun kenyataan yang ada di lapangan. Begitu Bu Rasmi. Jadi muncul pertanyaan, orang yang berakal adalah orang yang mempersetujukan atau setuju menjadikan dosanya ditanggung bagi sesamanya. Kalau orang Yahudi, siapa Bu Rasmi, dosa mereka itu ditanggungkan kemudian kepada binatang, tanggungkan kepada hewan. Makanya mereka korban hewan. Nah, kalau manusia Yesus yang menjadi penanggung dosa, maka kata Amsal 17 itu adalah orang bodoh. Makanya Paulus pun mengatakan penyaliban itu adalah kebodohan. Nah, sekarang di data nomor 15-nya membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian Tuhan. Apakah menurut Bu Rasmi data ini salah? Coba Anda jawab. Silakan. Oke, aku jawab dulu mulai dari yang Amsal tadi ya. Ini kita buka di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyiarkan hukum Taurat, kitab para nabi. Nah, aku datang bukan untuk menyiarkannya, melainkan menggenapinya. Nah, jadi di sini Yesus sudah katakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Amsal itu bukan Taurat dan bukan juga kitab para nabi. Tetapi kalau kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan. Itu kitab Taurat, dan kitab para nabi itu Yesaya, Mazmur. Itu yang nabi. Kalau Amsal itu tentang Salomo. Salomo di Alkitab bukan nabi melainkan raja. Anak dari Raja Daud adalah Raja Salomo. Jadi bukan nabi kalau di Alkitab, kalau Salomo. Jadi kalau untuk Yesus sudah mengatakan jelas kitab Taurat dan kitab para nabi itu yang digenapi. Jadi kalau Amsal itu tentang Raja Salomo, jadi itu nggak nyambung untuk mengartikan tentang Yesus di Amsal itu ya. Bang, Iya. ya silakan Bang. Cek. Suara saya kedengaran, Dek? Udah bagus. Udah. Oke. Jadi gini, Ibu Rasmi. Bagi Kristen Salomo bukan nabi. Tapi bagi Yahudi Salomo itu adalah nabi. Mereka menganggap Salomo itu nabi. Makanya kemudian kitabnya Pengkhotbah, kemudian termasuk Kidung Agung, Pengkhotbah, kemudian Amsal. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut nabi itu adalah mereka yang menerima penglihatan. Tuhan kemudian menyatakan diri melalui penglihatan. Salomo menuliskan penglihatan. Dia nabi. Salomo itu nabi. Bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen yang nabi itu siapa? Luluga. Tapi kalau dalam kehidupan orang Yahudi, Salomo itu selain nabi, dia juga adalah raja. Itu. Nah, Yesus mengatakan kitab para nabi, termasuk Amsal. Kenapa kemudian ibu menyangkal? Haruskah begitu untuk nipu orang gitu loh? Jelas-jelas Salomo itu adalah nabi orang Yahudi. Sekiranya Salomo itu tidak dianggapnya sebagai nabi, maka tidak mungkin tulisannya mereka imani. Ingat, Salomo itu adalah salah satu dari 48 nabi-nabi Yahudi. Ada 48 nabi-nabi yang diimani Yahudi, salah satunya itu adalah Salomo. Anda Kristen, Anda wajar. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan nabi, berarti Anda mendudukkan tulisan Salomo, Pengkhotbah, kemudian Kidung Agung, kemudian Amsal itu sebagai kitab yang sama seperti Ibrani, sama seperti Lukas, Markus.
Masa Anda menganggap kitabnya orang Yahudi kedudukannya sama seperti kitab-kitab yang dari barat itu? Ya enggak dong. Jadi Bu Rasmi, sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Yahudi menerangkan dengan jelas bahwasanya membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, data ini menjelaskan bahwasanya menjadikan Yesus terdakwa di atas tiang salib itu adalah kekejian. Mempersalahkan Yesus, menghukum Yesus, mensalibkan Yesus itu adalah kekejian. Itu nggak bisa dipungkiri. Amsal 6 nomor 16 juga begitu. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya, itu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalian ini memang sulit. Kalian tidak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena konsep yang Anda bangun itu adalah konsep dewa Molok, menebus dosa, mendamaikan kemudian manusia dengan dewa, yaitu dengan menumpahkan darah. Itu tidak dianut oleh agama Yahudi. Agama Yahudi menebus dosa itu dengan kurban hewan, bukan dengan kurban manusia, apalagi Tuhan. Nah inilah saudara-saudara Kristen harus paham sampai ke situ. Jadi Bu Rasmi, sekali lagi, apakah Anda percaya bahwa Amsal 17:15 menyalib Yesus adalah kekejian bagi Tuhan? Jawab. Oke, aku tegaskan sekali lagi ya. Amsal itu bukan Raja Salomo, itu bukan nabi, tetapi raja Halo. bangsa Israel, ya. Raja Halo. bangsa Israel, bukan nabi. Raja Daud, anaknya Raja Salomo. Daud juga bukan nabi. Kenapa bagi Yahudi Salomo itu nabi? Karena ada masanya Salomo itu murtad. Ya, itu harus kalian ketahui, ya. Sama seperti si Nora dan si Parla murtad. Jadi Salomo ini ada murtadnya. Makanya dia dikatakan Yahudi nabi. Ya, di situ dong pelajari dulu Salomo. Diam lah, rasanya sakit kepalaku jadinya. Inilah kalau orang pemakan babi kasih materi ya aku begini. katakan Salomo murtad itu ada. Ini kalau pemakan babi kasih materi begini modelnya. Lah iya. Ya kalau baca pemakan dong, babi ada Salomo bahas kitabnya murtad, Yahudi begini ya. modelnya. Ada Salomo murtad. Di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul 2 nomor 29 nomor 30 jelas-jelas di sana Petrus sendiri yang mengatakan Daud itu adalah nabi, kau bilang bukan nabi. Jelas-jelas di dalam tradisi Yahudi yang disebut nabi adalah mereka yang mendapatkan penglihatan di mana Tuhan kemudian berfirman kepadanya, kau bilang bukan nabi. Nah, cuman lu gak nabi rupanya kau. Raja, Di dalam kitabnya orang Yahudi Israel. bilangan 12 nomor 6. Raja Lalu juga berfirmanlah mendapat penglihatan, Tuhan, bukan hanya nabi, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, Raja juga jelas ini. mendapat penglihatan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Coba kau waras dikit apa? Suara saya masih kedengaran, saudara-saudara? Dengar bang. Masih bang. Alhamdulillah. Murtad. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi Amsal itu kalau bukan nabi, lalu apa? Dia mencatat dan menulis 3 kitab. Amsal, Kidung Agung, kemudian yang ketiga itu Pengkhotbah. Ini kalau bukan buku tulisan-tulisan nabi, lalu buku-buku ini buku apa? Kitab apa itu? Amsal, Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Kalau bukan nabi yang menulis, lalu apa? Nah, jelas di kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6. Tuhan menyatakan diri ketika di tengah-tengahmu ada nabi. Begitu juga dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Oke, paham ya? Jadi Al-Quran menyatakan dan juga kitabnya Yahudi menyatakan kalau di tengah-tengah manusia ada seorang nabi, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara dalam mimpi. Itu satu. Nah, kenapa kemudian penulis-penulis Bible itu dikatakan sebagai nabi? Karena mereka menulis katanya firman Tuhan. Seperti Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, itu kan nabi semua itu.
Kalau Anda tidak menerima mereka adalah nabi, berarti Anda mengakui bahwasanya tulisan mereka ini bukan firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi memang menyedihkan saudara-saudara kita ini. Saudara kita dari sebelang ini memang menyedihkan. Mereka hanya terlanjur aja menjadi oten. Mereka terlanjur oten. Mereka baru sadar ternyata setelah dikuliti mereka berdasarkan buku yang mereka jadikan sebagai pegangan firman Tuhan, katanya mereka membantah sendiri isi kitab tersebut. Nah, inilah celakanya. Makanya kita bertugas untuk menyadarkan mereka, saudara-saudara kita yang masih mau sadar. Silakan Dinda dilanjut. Jaringan saya belum bersahabat. Silakan. Jaringan abang bagus. Cuman kata murtad tadi loh. Selalu mudah murtad, ya Allah. Oh ya? Jaringan Bang Zuma bagus. Yang nggak bagus itu otak si Rasmi tadi. Kenapa? Jaringan Bang Zuma bagus. Bang Zuma. Kan? Oleh Bang Zuma. Ya wewe. Halo wewe. Namanya. Wewe. Oke. Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Islam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Belum ada. Kenapa, Bang? Cuman ikut ngimbrung gitu. Oh. Ya, izin di bawah ya, Bang. Oke, siap. Sukron Bang Indra. Wewe. Gembel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Murtad katanya, murtad. Ayo yang Kristen naik, kita diskusi. Mbok Honora Oh ya, Pak Wi. di kitab Kejadian tadi, kitab Kejadian 3 itu kok Tuhannya yang disebut di situ Tuhan itu kok bohong ya? Bohongnya gimana? Katanya kan kalau makan buah pengetahuan Akan mati. Ya, Ya, ternyata kalau telanjang. buah itu dimakan ternyata nggak mati kan? Telanjang ya. Iya, tapi ternyata nggak mati kan? Berarti Iya. bohong ya. Katanya kayak gini Pak Winata. Hanya prank. Nggak mati kalau kamu makan gitu kan dia bilang kan? Iya. Berarti ngeprank itu Tuhannya. Loh, buktinya terkutuklah ular itu. Seumur hidupmu engkau akan menjalar dengan tubuhmu. Dan debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidup. Nah, sejak kapan ular makan debu? Buktinya tikus kan Nora ya. Entahlah. Yang makan debu ini siapa? Binatang mana yang makan debu? Cacing aja di tanah bukan makan debu loh. Nah, ini lagi si Borjong ini. Ya, YSR, halo. Halo, Ya, selamat sore Bang. Agama apa? akulah Yesus yang kau aniaya. Astagfirullahaladzim. Agama apa Bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Rasmi, itu di samping kau tadi ada yang teraniaya, Rasmi.
Kenapa? Bentar dulu. Kenapa itu yang laki-laki yang baru naik tadi dikatakan gak ada mati? Sudah jelas dikatakan karena engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, manusia mati kembali menjadi debu tanah. Di mana mati? Gak ada dulu. Kenapa sih nalara kiu kalian itu? Aduh. Kan dikatakan Aduh. jika memakan buah itu kau akan langsung mati. Buktinya waktu makan buah itu dia kan belum mati juga. Loh, satu judul perikop itu kan belum selesai dibaca sampai ke bawah. Itu terakhirnya, karena engkau dari debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Itu kutuk mati. Kenapa enggak dibilang enggak mati? Di mana sih Manusia mati dikatakan kan langsung jadi mati? tanah, jadi debu. Aduh, Ada itu Rasmi, memang kau saja. Itulah kata karena begitulah kalian, makanya kalian disebut otak separoh. Namanya kan? juga manusia. Ciptaan pasti mati, Bu Rasmi. Ya itu tadi karena pengaruh kutuk tanah tadi, makanya mati. Tetapi Yesus nggak datang makan. supaya manusia itu hidup kekal. Bu Manusia Rasmi. itu diciptakan untuk hidup kekal, bukan mati. Bu Rasmi. Tetapi karena pelanggaran Hawa, karena digoda oleh iblis, maka manusia itu mati. Yang awalnya manusia itu diciptakan kekal, makanya Yesus datang untuk membuat manusia itu kembali kekal. Nah, jadi sekarang Makanya udah kekal. dikatakan naik ke surga, hidup kekal abadi Loh. seperti malaikat. Nah, sekarang naik ke surga mati dulu apa Nggak enggak? mati. Naik ke surga mati dulu apa enggak? Mati dulu karena sudah ada Nah, mati pelanggaran. dulu. Andaikan tidak ada pelanggaran, Mati tidak dulu. terjadi seperti itu. Nah, andaikan tidak ada pelanggaran Hawa, Rasmi, kata Tuhan di Pengkhotbah 9 nomor 5 Rasmi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Orang yang hidup tuh tahu mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi Tuhan itu memang tahu orang yang hidup itu akan mati. Siapa bilang karena dosa? Berdosa nggak berdosa akan mati. kau lari ke pengkhotbah. Pengkhotbah Kok ketawa? Ini firman Tuhan. iya betul. Tetapi yang pengkhotbah itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya ini loh, kenapa sih kalian nggak nalar? Aduh. Nalarmu itu yang nggak benar, Bu Rasmi. Dengar, di kitab Taurat, di Kejadian manusia sudah dikutuk. Nah, Kejadian dulu, jauh lebih dulu baru pengkhotbah. Berarti manusia sudah dalam kutukan di pengkhotbah. Terus Yesus turun untuk Kesimpulan begini, dalam keimanan rasmi, ular dikutuk, manusia dikutuk, hewan dikutuk, Tuhan dikutuk. Betul apa betul? Dikutuk karena Paman. pelanggaran dikutuk. Nah, contoh Pelanggaran itu dulu dapat kartu merah. dikatakan jangan berzina, kau berzina. Jadi maksudmu kau nggak dihukum, enak kali hidupmu, matilah kau. Oh, dalam iman kami tentu dihukum. Tentu dihukum, kau bilang ya Benar, sudah, karena Adam dan kami Hawa tidak ada dihukumlah. tebus-menebus. Benar, Karena dalam pelanggaran. Benar, dalam iman kami tentu dihukum orang yang melakukan kesalahan. Tidak ada tebus-menebus. Sekarang pertanyaannya, Ya dalam kalau kalian imanmu, Islam memang maunya seperti itu, jangan mencuri. Kalian mencuri, mau kalian jangan dihukum. Itu mau kalian, tetapi Oke, kuserahkan aja sama kenyataannya Bang kalian Zuma. disiksa, dikubur, dimasukkan ke neraka. Sebentar, aku bilang, Bang Zuma monitor. Bang Makanya Zuma. kalian lari, mondar-mandir, mundur-mandur kalian. Iya. Silakan Nak, guru. Jadi saudara-saudara sekalian, cek suara saya kedengaran ya? Dengar Bang, dengar. Suara Bagus, saya kedengaran bagus. nggak nih? Oke. Dengar, Pak. Saya mau Ada, tanya Pak. sama Bu Rasmi. Tolong Ada, Pak. tunjukkan dulu data. Baik, makasih. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa. Itu dulu. Saya tunggu, silakan.
Silakan Rasmi. Ya, itu kutuk kepada Hawa. Kejadian 3. Apa ini? Kejadian 3. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Bukan Adam di situ dicatat, tetapi Mana? Antara ular dengan perempuan. Mana? Ayat 15. Yang saya tanya sesuai dengan dogma Paulus dalam Roma 5:12. Dosa masuk ke bumi menjalar melalui satu manusia. Pertanyaan saya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu di mana? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara Itu engkau tidak dan ada. perempuan ini, Ya. antara keturunanmu dan Itu keturunannya. bukan dosa. Kita ini keturunan. Itu bukan Kita dosa ini keturunan. waris. Ini dosa waris. Saya tidak minta itu. Yang saya minta dalilnya kalau Adam mewariskan dosa. Kalau yang itu Tuhan yang mewariskan permusuhan. Yang saya minta Adam mewariskan dosa keturunan. Di mana tertulis? Selamat petang ya. Saya mau sih Bung Juma. Oke. Kalau begitu pernyataan Anda mengatakan Adam lebih tinggi dari Allah. Tidak ada. Justru Anda itu keturunan iblis kayaknya. Karena Anda memfitnah Adam. Di Kejadian 5 nomor 13 itu. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan. Kok kamu memusuhi Adam gitu loh? Berarti kamu ini keturunan siapa? Kalau Anda sudah berani memfitnah Adam, muncul pertanyaan. Karena Tuhan sudah mengadakan kemudian permusuhan antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis. Hari ini kau memfitnah Adam, kamu ini keturunan siapa? Dengan tak ada dalil Adam mewariskan dosa, tapi Anda memfitnah Adam mewariskan dosa, sudah jelas Anda itu keturunan setan kan? Betul nggak? Tetapi Tapi kalau Anda kenyataannya mengatakan Anda ada dalilnya, coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan menyatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana dalilnya? Kalau tidak ada berarti Anda ini keturunan setan Kejadian yang 3, membenci musuhnya. Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau Oke, debu dan bacakan. engkau akan kembali menjadi Ya, debu itu debu. Dan itulah Debu itu yang debu. dialami manusia. Yang Ini saya debu tanya tanah. keturunan Adam, Debu bukan tanah. keturunan debu. Hah, debu tanah. Keturunan debu Adam tanah. yang saya minta. Di Ya, mana manusia Tuhan semua mati, mengatakan Anda juga akan kejadian mati. di mana Anda Tuhan akan mati mengutuk. dan kembali menjadi tanah. Itu artinya Anda mewarisi kutuk Adam. Di mana dalilnya? Dalil, Nggak jangan usah, cocokologi. nggak, tanpa dalil, Dalil. pun Islam semua kembali menjadi tanah. Dalil, jangan cocokologi. Yang saya minta dalil, jangan cocokologi. Dalil. Dalil. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 nomor 19 itu tidak berbicara kutuk kepada keturunan Adam, itu nggak ada. Jangan kau ngarang, karena kau memusuhi Adam dan keturunannya, kamu ngarang-ngarang dalil. Dalil. Sekarang ku tanya, kenapa umat Islam sekarang mati dan kembali menjadi tanah? Itu karena apa? Karena Allahmu berarti? Ya bukan, karena memang itu sudah ketentuan skenario Tuhan. Coba Anda baca. Kalau di dalam, dengarkan saya berasmi. Kalau di dalam agama Kristen, Berarti juga teman-teman Tuhan Islam Anda dengarkan sangat saya. Kali ini jahat. dengarkan, tolong di mute dulu. Tolong di mute dulu ya. Nanti dinaikkan lagi. Kalau di dalam agama Kristen, dosa diwariskan kepada keturunan Adam. Kenapa begitu, Lalu Bang Yesus Juma? kemudian dijadikan sebagai Turun penebusan. bola, Sabar dulu Bang. Yesus kemudian datang kemudian menebus dosa. Agar kutukan itu terlepas kepada keturunan Adam. Itu bohong, itu bullshit. Ternyata orang Kristen ini juga tidak ditebus. Orang-orang Kristen ini tidak ditebus. Dan saya berani membuktikan dalilnya. Kalau orang Kristen ini sama sekali tidak ada penebusan terhadap dirinya. Kenapa?
Karena orang Kristen juga mengalami kematian, sama seperti Adam. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh jasmani memang mati karena dosa. Ayo. Pantasan kalian bermatian. Ternyata kalian juga tidak ditebus dosanya. Gak ada dosa yang ditebus itu. Karena Roma 10 Paulus sendiri mengatakan di Roma 8 nomor 10. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus sudah ada di dalam kamu nih resmi. Kristusmu sudah ada di dalam kamu. Lengket kayak perangko. Tapi apa? Kata Paulus, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuhmu mati karena apa? Karena dosa. Terus mana yang ditebus Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? Ternyata tubuhmu juga mati karena dosa. Katanya setelah Yesus itu mati di atas salib, dosa kalian sudah ditebus. Faktanya real. Tertulis di dalam kitabmu bahwa orang-orang Kristen mati karena dosa. Mana dalilnya? Paulus mengatakan Yesus, karena dia Yesus mati maka kita bebas dari dosa. Dosa apa? Kalian mati itu karena dosa. Andai saja Yesus itu mati karena menebus dosa kutuk, kalian tidak mati-mati lagi. Berarti di rumah kalian itu ada jutaan nenek-nenek jompo yang kalian harus rawat karena nggak mati-mati. Buyutnya Rasmi ada 300, usia berapa? Usia 1000 tahun, 2000 tahun masih ngumpul di rumahnya. Ayo Rasmi, kau bertanggung jawab itu, kasih makan nenek-nenek, kakek-kakek di rumahmu ribuan. Karena sudah ditebus Yesus maka kalian tidak mati. Tapi faktanya Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka jasmani memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memalukan. Memalukan. Katanya enggak mengalami kematian lagi karena dosa. Katanya dosa sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus. Matamu suwe. Saya mau tanya nih adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terkait dengan Yesus mati di atas salib itu fungsinya apa, Dek? Menurut agama Kristen. Menebus dosa. Sepakat. Ya. Dinda Faruk, Yesus disalib untuk menebus apa? Ya, menurut pemahaman iman Kristen menebus dosa. Menebus dosa. Roma 8 nomor 10. Nah, itu dia. Aku belum baca sebentar Bang. Tetapi jikalau ya, baca, silakan baca. Tetapi jika jadi apanya ini? Pekerjaan apa ini? Apa yang ditebus ini? Utang onde-onde yang ditebus. Ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti sia-sia. Berarti ngapain di atas kayu salib itu? Berarti mati? Ya, apa fungsinya? Ternyata mati karena dosa, ya. Memalukan. Udah bubar. Bubar, ngapain kalian capek-capek? Aku pulang. Bubar, ku bilang bubar. Tubuh Oten memang mati di dalam dosa. Ayo. Masih mau ku datang besok. Untung adik-adik saya ini sudah meninggalkan ajaran itu. Untung sekali. Fakta real terjadi kan. Dalil. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah kemudian membalas makar mereka. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dia mengatakan dosa waris telah ditebus. Faktanya dia sendiri juga yang menulis. Orang Kristen mati karena dosa. Berat itu saudara-saudara. Jadi fungsi penebusan itu ya hanya
ini hanya obat kuping kalau berdasarkan Roma 8 nomor 10. Silakan adik-adik dikembangkan data itu. Lanjut. Siap, Masya Allah. Kita sapa nih, baru bergabung dulu Bang Anda. Ada si Flocky Boy. Halo Flocky Boy, selamat bergabung Flocky Boy. Flocky Boy. Ya. Flocky Boy. Ya, halo Flocky. Ya. Ya, Islam Kristen. Privasi bang. Kalau memang privasi, ngapain kau naik ke atas Dinda? Aduh. Oh siapa? Kalau privasi, udah kau bungkus aja imanmu itu dengan tiga kain warna-warni, kau ikat pakai karet, simpan dalam celana dalammu. Privasi. Sekali lagi saya tanya, Islam Kristen Dinda? Privasi. Flocky. Ya udahlah, simpanlah ya. Simpan dalam celana dalammu. Privasi tapi naik ke atas. Oke, si cinta minta naik lagi lah. Rasmi. Ya. Ini aku mau nanya ini. Roma 8 nomor 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, sekarang kamu hidup dalam daging apa hanya dalam roh? Di dalam Oke. dalam ibadah. Oke. Kita berusaha selalu di dalam roh ya. Karena buah-buah roh tercatat di Galatia, buah-buah roh itu Yang saya tanya, karena roh itu ada. Rasmi, dengar dulu. Rasmi Ada. yang saya tanya sekarang ini, Ya. kamu hidup di dalam roh apa hidup di dalam daging? Tadi roh Kristus ya, roh Kristus. Dengar, dengarkan saya baca. Sebentar, dengarkan saya baca lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, pertanyaan saya, sekarang kamu hidup di dalam apa? Di dalam roh. Jadi dagingmu mana? Ya, karena kekristenan mengajarkan untuk mematikan keinginan daging. Siapa mematikan keinginan daging kok? Semua Ya, yang diinginkan itu ajaran dagingmu Kristen. itu kau makan semua. Yang diinginkan dagingmu itu kau ikuti semua. Dagingmu mau balok, kau Enggak, minum tidak, balok. tidak, Minum tidak. tua, whisky, vodka semua kau tidak. mau. Babi, anjing, asu, padale, kuda nil, singa, biawak, kecoa. Semua kau penuhi keinginan dagingmu itu ah. Munafik kali kau jadi manusia. Orang-orang yang tidak memenuhi keinginan dagingnya itu adalah umat Islam yang diharamkan dia nggak sentuh. Kalian semua yang kalian diharamkan di dalam agama Yahudi kalian makan semua, bahkan makan manusia pun kalian boleh. Banyak cerita si penipu ini, anak-anak setan semua ini penipu. Oke, maka dengar dulu ya. Kalau cerita tentang makan itu bukan Berarti waktu perang salib begitu ya, dihalalkan. kenapa di mute? Kenapa Ya, di mute? silakan, Yesus, silakan. makanya dengar dulu. Kalau tentang Berusaha. makan itu bukan keinginan daging. Dengar kata Yesus ya. Aku akan makan bersama engkau dan Abraham di sorga. Itu kalau cerita tentang makan. Tetapi kalau tentang keinginan daging ataupun buah-buah dari daging, coba baca di Galatia 4. Daging itu adalah itu dia sihir, jahat,
gitu-gitu dia ya. Tapi kalau buah-buah dari roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, keramah tamahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itulah buah-buah roh. Itulah yang yang kamu bacakan tadi, Nora. Jadi kita itu harus hidup dengan di bawah roh. Jadi buah-buah roh Sekarang itu yang ini aku kau bacakan hidup di tadi. dalam apa? Di dalam gitu, roh. Di dalam Nggak roh. gitu. Enggak gitu. Sekarang tidak Nah, rasmi. Ketika makanya dengar dulu tidak rasmi. Tidak rasmi. Ketika kau makan, yang kenal daging kau atau roh kau? Makanya sudah kukatakan tadi, kalau masalah makan itu tidak dikatakan keinginan daging, karena di surga juga makan. Kata Yesus, Jadi "Aku makan itu akan keinginan makan. siapa rupanya? Aku akan makan dengan engkau bersama Abraham Makan itu di keinginan surga." siapa rupanya? Mulai Tidak gila ada ini, mulai gila dimasukkan, ini. tidak ada dimasukkan ke keinginan apa. Belum kalau ada tentang orang makan. mati, belum Oke. ada pernah kita dengarkan ada orang mati minta nasi, belum ada. Ya minta nasi itu orang hidup karena dagingnya mau. Rohnya, Sekarang makan bukan rohnya keinginan minta daging. nasi. Betul-betul anak setan bebas ngomong. Rohnya Anak minta setan nasi. bebas ngomong. Masa Sesuai makan ayat, bukan keinginan sesuai daging? data. Sesuai data. Mana ceritanya? Jangan fitnah. Belum pernah saya Sesuai mendengarkan terjadi kemudian ada kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena 3 mayat keluar dari kubur minta nasi. Nggak ada itu. Jadi orang itu minta nasi karena memang dagingnya yang membutuhkan. Orang kalau sudah mati daging nggak makan lagi. Alamak, inilah akibatnya kalau menyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja kan. Capek sama Rasmi. Tadi Rasmi mana dalilnya? Ada mewariskan dosa itu di mana dalilnya? Dari situ awalnya kalian itu ketahuan. Ingat ya, di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan setan dan keturunan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Adam dan Hawa. Hari ini di antara Islam dan Kristen, siapa yang memfitnah Adam dan Hawa? Islam atau Kristen? Disitulah kita lihat bahwa dia adalah keturunan setan. Yang membela Adam dan Hawa itu keturunan Adam dan Hawa. Tapi yang memfitnah kemudian menjelek-jelekkan Adam dan Hawa itu adalah keturunan setan. Karena Yesus memang mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi memang ada manusia yang anak-anak iblis. Al-Quran juga mengatakan itu, minal jinnati wan nas. Setan itu, penyesat itu ada dari keturunan jin dan manusia. Jadi tidak salah kemudian ketika Yesus menuduh orang-orang yang mau menyalibkan Yesus sebagai anak-anak setan. Juga orang yang memusuhi Adam juga adalah anak-anak setan. Jadi jelas itu, saudara Rasmi, tolong direnungkan dulu itu. Apakah kemudian Anda berada pada kubu Adam dan keturunannya atau Anda berada pada kubu setan? Kalau Anda mengatakan Anda berada pada kubu Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Kalau Anda mengatakan Anda tidak membenci Adam, tidak membenci Hawa, kenapa Anda kemudian menerima doktrin pembodohan dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa Anda kemudian menjelaskan, menguraikan, bahkan secara kelompok turun-temurun 2000 tahun, memfitnah Adam begitu keji dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Anda ini keturunan manusia atau keturunan kecoa? Anda keturunan kecoa Anda ini, bukan keturunan manusia Anda ini. Jawab itu dulu, saudara Rasmi, jawab itu dulu. Jangan sok paten, sok cantik, sok anak-anak Tuhan, anak-anak apa pula kau. Coba tunjukkan dulu dalilnya, Adam itu mewariskan dosa, silakan. Oke, saya jawab. Adam dikutuk karena pelanggaran. Nah, Anda katakan tadi Anda dikutuk mati itu karena ketentuan Tuhanmu. Dalil. Kenapa Tuhanmu menentukan kalian mati tanpa suatu kesalahan? Dalil. Ya Dalil, itu tadi dalil, Anda yang dalil. menyatakan itu ketentuan Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu Dalil. menentukan Anda dimakan cacing? Dalil, jangan ngaco. Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan
yang mematikan manusia usianya cuman 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia, sebab mereka hidup hanya 120 tahun. Berarti Tuhan sudah menentukan 120 meskipun tidak sesuai dengan fakta. Begitu Rasmi. Kau ganti nama aja lah, jangan Rasmi, nggak bagus. Rak telur aja, rak telur. Itu lebih cocok. Rasmi terlalu bagus, rak telur aja, telur busuk. Amporo, amporo. Nggak ada otak, nggak ada ilmu. Naik lagi dia. Mana dalilnya? Coba tunjukkan dalil. Jangan bergeser kemana-mana dulu. Tunjukkan dalilnya di mana ada mewariskan dosa. Silakan. Ya, karena terjadi kepada kita, ya. Sekarang Anda jawab dulu, kenapa Tuhan Anda membuat Anda mati dimakan cacing, busuk, bau bangkai? Kenapa? Tanpa kesalahan. Baca Wahyu. Jawab dulu. Wahyu 13 nomor 10 kau baca, Rasmi. Wahyu 13 nomor 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang apa ditentukan untuk dibunuh, ia harus dibunuh. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang. Yang menentukan untuk dibunuh itu siapa? Kejahatan ditentukan oleh siapa? Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan ini siapa? Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 15 ini yang menentu aku akan mengadakan. Yang mengadakan ini siapa? Permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Ya Tuhan lah. Bukan itu poinnya. Sekarang permasalahannya adalah mana dosa warisnya ada mana? Kenapa kau fitnah? Kenapa kau bermusuhan dengan Adam? Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Keturunanmu, modus itu iblis. Nya di situ Adam, Hawa. Nah sekarang kamu berdiri dengan memfitnah Adam. Pertanyaannya, kamu ini keturunan siapa? Kalau keturunan Adam nggak mungkin. Umat Islam jelas. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihissalam diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Dia diampuni dosa-dosanya, diampuni kemudian kesalahannya, kehilafannya, karena dia hanya lupa. Dia jatuh kemudian makan buah itu karena lupa, bukan dia sengaja. Itu dalam Al-Quran. Nah, maka kami umat Islam memuliakan Adam alaihissalam atasnya keselamatan. Nah sekarang kok malah bukan Adam aja yang dikutuk olehmu, tapi semua keturunannya. Dalilnya mana? Kalau Anda tidak memberikan dalil, berarti Anda sama saja dengan iblis. Berarti Anda adalah keturunan sibilisisis. Nah, itu berlaku untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah juga. Coba, kalian punya PR dari kami, carikan kami data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya untuk melegalkan Kristus mati nebus dosa. Tapi faktanya Roma 8:10 kalian juga mati karena dosa. Pret. Lanjut. Jangan naik lagi tuh. Kebal dia ya. Lain dulu Bang. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Betul-betul nggak ada malunya. Oke, petani, selamat bergabung, petani muda. Halo, petani muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang. Ini mau numpang tanya ya, mau minta tipsnya kayak gimana gitu ya, ke Bang Zuma atau ke siapa aja lah yang paham-paham gitu Ya, kan. silakan, tanya apa Bang? Gimana sih tipsnya biar dia Kristen, Protestan, dia kadang bingung pengen masuk Islam tuh, kadang bingungnya, kadang mikirin keluarganya juga gitu, biar tahu agama yang benarnya tuh gimana. Kayak tadi kan aku nanya di Roma berapa? Roma 8 nomor 10 ya tadi. Yes. Yang Yesus mati dan menebus dosa itu jawabannya di Roma 8 nomor 10 ya tadi. Iya.
Gini aja bang petani, gini aja bang petani. Abang DM saya, nanti saya kasih nomor WA saya. Selanjutnya komunikasi sama dia melalui WA saja, biar pribadi diskusinya. Baik bang. Nah, mana tahu dia malu kan, atau sungkan dia kan mau mempertanyakan sesuatu di Komal ini, takut disaksikan keluarganya, ditonton oleh teman-temannya. Udah kita jalur belakang saja. Bener bang, karena gengsinya tuh masih tinggi banget yang namanya orang Kristen. Iya. Gengsinya. Orang Batak dia bang petani. Bener. Nah, apalagi dia orang Batak kan, ada banyak memang yang jadi pertimbangan sama dia. Meskipun sudah kandas dia dengan imannya, ada beberapa hal lagi yang masih membelenggu dia. Terkhusus ya doktrin dan juga tekanan dari keluarganya ke depannya. Itu wajar, itu serangan serangan psikis terhadap diri dia. Ya insya Allah saya sudah melewati itu. Ya, dan insya Allah saya juga bisa memberikan tips nanti kepada dia bagaimana ke depannya. Gitu loh, bagaimana menghadapi keluarga. DM aku aja nanti bang petani ya. Ini abang Baik bang, makasih ya. Nanti kasih kontak persenku, oke bang petani ya. Terima kasih bang semuanya. Yo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Next. Si Rasmi lagi Bang Faruk. Dia memang gak ada malunya nih. Udah pergi dia. Rasmi adalah penipu, narasinya tak bisa dibuktikan. Oke, Rizky, selamat gabung. Rizky. Ya, Halo. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang Rizky? Waalaikumsalam. Ini saya mau menyampaikan ke Bang Zuma sama Mbak Nora. Ya, silakan, Bang. Untuk para teman-teman, terima kasih untuk menegakkan ajaran agama Islam. Teruntuk Bang Zuma sama Mbak Nora itu terima kasih. Kami terbantu di sini yang ada di Bali, karena banyak dari teman-teman apologet. Di sini kekurangan untuk teman-teman apologet yang ada di Bali. Mohon direalisasikan ada penempatan apologet di Bali gitu. Pembuatan cabang gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bang Zuma gitu. DPW Bali ya? Iya, Bang Anda. Gimana Bang Anda? Di Bali sudah ada DPW-nya, Bang Zuma? Coba mungkin ada tanggapan, monggo. Bang Zuma, untuk di Bali sudah ada DPW nggak Bang? Untuk DPW apinya Bang? Zur Sorry. Tadinya ada yang mencalonkan diri untuk jadi pengurus, cuman SK belum kita turunkan. Gitu. SK belum kita turunkan. Tapi dia udah aktif untuk di DPW Bali. Api, ya? Dia udah aktif di Bali menggaungkan api. Iya. Sudah aktif. Siap. Kalau boleh tahu nama akunnya Kalau siapa? misalnya Bang? nanti ada yang Bang Rizky sana. belum. Oh, yang tadinya ini Ibu siapa? Bu Sonia apa? Lupa saya sahabat saya itu. Bu Sonia tadinya, tapi belum kita SK-kan karena waktu itu kelihatannya beliau sibuk. Nah, kalau misalnya ada yang memenuhi syarat sesuai dengan standar dari API pusat, silakan mengajukan diri untuk mengajukan pembentukan mualaf center atau wilayah yang ada di Bali. Hubungi siapa? Dinda Kores atau Sekretaris Ardiansa. Oh iya. Gitu ya Bang ya. Nggih. Ya silakan. Saya makan dulu Dinda Faruk. Lanjut dulu deh. Jadi begitu Bang Rizky, aku coba cari akun atas nama Sonya. Coba beliau, abang itu koordinasi kepada beliau, kan gitu, untuk bergabung kepada beliau. Tapi intinya ternyata SK itu belum turun ya, pembentukan untuk API di Bali itu belum ada legalitasnya dari API pusat itu sendiri.
Tapi ketika nanti teman-teman di Bali bisa menunjukkan eksistensinya, bisa menunjukkan kinerjanya untuk menggaungkan api di Bali nanti, bukan tidak ada kemungkinan ya nanti insya Allah ke depannya ya DPP dari api pusat itu akan memberikan SK pembentukan manajemen yang ada di api Bali itu tadi, Bang. Nggih. Ya. Ya untuk sementara keliling-keliling Komar Muslim dulu lah, Bang, kan, untuk memahami bagaimana kinerja dari API gitu loh, bagaimana program-programnya API, visi dan misinya API gitu loh. Nanti insya Allah kalau kembali sudah mantap, ya diajukan ke API pusat kan oleh Bang Ardiansa supaya dibentuk itu API DPW API Bali. Ya. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwon, Bang, suwon. Oke, naikkan lagi moderator yang lainnya. Next. Ya, ada adik silakan. Mau naik berdiskusi silakan. Aku habis. Oke, aku Hafiz, selamat bergabung aku Hafiz. Aku Hafiz. Halo. Aku Hafiz. Aku Hafiz. Berubah moderator. Nekan yang lain. Moderator, betulkan aja lagi aku habisnya, naikkan yang lain. Love in my heart. Ini pasti aku dia perempuan nih, love in my heart nih. Naikkan lagi moderator. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya. Ini ada 1,5 mata memandang, 1,5K mata memandang. Tembuskanlah tap-tap layar kita ke 1M teman-teman ya. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan teman-teman. Kepental Pak Winata iya. Kapan cairin dong? Sekarang kita sampaikan cairin dong. Cair dong. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang mencairkan gondrong. Naikkan lagi, Sal. Nggak ada, Bang, nggak ada. Dekat aku 0. Oke, Kyureno, selamat gabung Kyureno. Hai Bang Yuyo, hai Bang Sukardito. Kyureno, mana nih? Next Sal, naikkan lagi ya Sal. Nggak ada ini, nggak ada tamu di sini. Loh, Sepi. ini ada. Coba ini ada Yulia. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulia, silakan Kak Yulia. Ada yang mau disampaikan? Ya ada yang boleh sampaikan. Bismillah ya. Ya, bismillah. Ini saya terima kasih sebelumnya buat Bang Faruk, buat teman-teman semua dan buat juga Bang Suma. Ini 2 hari yang lalu saya itu masuk ke Unirifa itu di roomnya Bang Iqbal, akun kata Bibel, roomnya Bang Iqbal. Di situ ada debat sama yang bernama akun Kitun. Nah, akun Kitun ini ternyata dikasih panggung oleh Unirifa itu untuk mencari info apakah ajaran si Kitun ini bagaimana gitu. Jadi kan dikasih lama di situ dia sebagai narasumber. Jadi ini tolong saya diselidikin buat teman-teman kita apalagi di Islam, hati-hati ada ajaran baru yang Unirifa sendiri itu sudah
mengklaim itu kalau itu ajaran Siskitun ini itu semacam nama ajarannya Ahmadi. Al-Mahdi. Jadi dia, iya betul. Dan dia mengklaim juga kalau Ka'bah itu adalah Ka'bah palsu dan segala macam ajaran-ajaran yang dia sebarkan. Hati-hati buat anak-anak kita. Itu aja yang saya kasih info Bang Faruk, dan buat Bang Zuma, tolong apologet Islam kita ini diselidiki nih yang ajaran ini ya, jangan sampai menyebar. Kalau menurut dia waktu ngebahas di akunnya Bang Iqbal itu kurang lebih baru 3 tahun ya, baru 3 tahun, dan mereka juga sudah mengeluarkan kitabnya katanya gitu, ditunjukkannya kitabnya gitu. Jadi kita hati-hati karena dia mencomot Al-Quran, juga mencomot juga Bible. Nah, dia mengaku juga sudah ditanya-tanya kalau memang Bible dia ambil dari situ narasumbernya gitu. Itu aja Bang Faruk, teman-teman semua, terima kasih saya sudah diberi waktu dan kesempatan untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat selalu semua. Ini doa sama buat Pak Yulia. Tapi yang jelas ya, saya sudah menyaksikan beberapa kali di Siskitun melambai itu dengan Unirifa ya. Dia sudah menyatakan kitab dia itu bukan Quran, tapi hasil buatan. Mereka merancang sendiri kitabnya. Jadi karena kitab dia bukan Quran, berarti Siskitun sendiri sudah mengakui dia bukan Islam. Ya, tapi agama yang dibuat dia itu adalah agama baru. Dimana ketika kita kaji pun tentang siapa Tuhannya, kan gitu, siapa nabi dia yang dia ikuti, tentang siapa Imam Al-Mahdi yang dia sampaikan itu nggak jelas semua, teman-teman. Jadi begini teman-teman, ketika kita mendengarkan sebuah narasi dari seseorang yang tidak kita kenal, ya coba kita kaji narasinya dengan disiplin ilmu, gitu loh. Sebelum kita mengkaji lebih dalam siapa yang menyampaikan narasi itu tadi. Orang seperti Siskitun itu ngapain didengerin ngomong? Dia laki atau perempuan aja nggak jelas, coba. Nggak usah kasih panggung, jumpa orang kayak gitu blokir. Jumpa orang seperti itu blokir, nggak usah singgah ke kemalnya, nggak usah juga diajak berdiskusi dia. Gitu loh. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya, aku lebih baik berdebat kepada 100 orang cerdas daripada berdebat sama 1 orang bodoh. Kita ngobrol, berdebat dan diskusi sama orang bodoh, otomatis kita akan jadi bodoh. Itu Siskitun dan teman-temannya itu adalah manusia yang berupaya menolak syariat itu, mau hidup bebas. Mereka membuat sekte sendiri, mereka membuat agama sendiri, di mana ujung dari agamanya itu adalah sebuah kebebasan. Bebas dia kawin sama anjing, bebas dia kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pembantaian tusbol secara massal, suka-sukanya mau ngapain, isinya itu. Orang-orang itu semuanya isinya itu. Yang nggak mau diatur oleh syariat, mau hidup bebas tapi ngaku-ngaku bertuhan. Sedangkan Adam saja begitu diciptakan oleh Allah, langsung ada aturan kepada dia. Perihal tentang buah ini jangan kamu makan, ada larangan, gitu loh. Ada syariat juga ditetapkan atas diri Adam. Bagaimana orang mengaku-ngaku diri bertuhan tapi tidak ada ketetapan syariat atas dirinya? Malahan ketika dia membuat sebuah agama, mendirikan sebuah agama itu didirikan atas dasar hawa nafsunya sendiri. Kok saya didengarkan orang seperti itu, teman-teman? Bila perlu, kalau memang di Indonesia dilaporkan orang kayak gitu ke pihak yang berwajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Ikhwan, cair dong, diberkatilah Pak Abu Ikhwan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini ada lagi yang si Jadi, selamat bergabung Jadi. Halo Jadi, amin. Syukron Pak Ikhwan ya, Pak Abu Ikhwan, barakallahu fikum. Jadi, halo. Oh dia di Inggris Bang Faruk, pantas lah keluar muncungnya di Inggris semuanya. Gak percaya kalian, masuklah kalian ke pemahaman Siskitun itu, dihantam terus belakang kalian.
Itu umat penghalal lubang belakang itu. Jadi saya bergabung. Ngomong aja pun berserak segitu nih tuh. Oh ini banyak ini minta naik ini. Naikkan semua Sal. Aduh si Sal pun nggak dinaikkannya. Banyak lo minta naik Sal. Sorry, aku lagi baca, sambil baca. Oke. Mana orangnya? Oke, Bundes, selamat bergabung Bundes. Halo Bundes. Turunkan Sal. Hasratman, selamat bergabung. Hasratman. Halo Hasratman. Turunkan. Ropinya, selamat bergabung Ropinya. Halo Ropinya. Makanya teman-teman ya, Bang Faruk selalu mengajak teman-teman ya, istri, anak-anak kalian, suami kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, dekatkan dirinya sama Quran. Para kafir harbi yang membenci Islam itu, mereka berupaya mempelajari Quran supaya kalian tidak percaya lagi Quran dan menjauhkan diri dari Quran. Kalau udah jauh kalian dari Quran, otomatis sudah dekat lagi kalian dengan kekafiran. Kalau kalian jauhkan diri pada Quran, tidak berupaya membaca Al-Quran, minimal ya 1 hari entah 1 lembar, 1 hari entah beberapa ayat, tidak ada tanggung jawab dalam diri kalian untuk mengetahui apa isi Quran kalian. Dan ketika pada waktu yang sama orang memelintir Al-Quran, dicomot-comotnya 1 ayat, bahkan ditafsirkannya, dijelaskannya sesuai dengan hawa nafsunya, termakan kalian. Anak keturunan kita itu dijaga Bang. Ya, dekatkan mereka kepada Quran. Sampaikan mereka kepada majelis-majelis Quran supaya mereka mendapatkan informasi dan pemahaman Quran dari orang-orang yang memang menguasai Quran. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sebaik-baik dari kamu adalah yang mengajarkan Quran dan juga mengajarkannya. Mereka sekarang Bang, orang-orang kafir itu tidak ngajak kamu murtad. Ayo murtad, tidak. Tapi cara mereka yang mereka lakukan tuh saat ini sudah berbeda. Mereka berupaya memelintir Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Supaya apa? Supaya kalian tidak percaya dengan Quran. Cara kedua yang mereka lakukan, mereka berupaya ya menjatuhkan memfitnah Nabi Muhammad SAW supaya rasa di dalam hati kalian muncul kebencian dalam diri kalian terhadap Nabi. Itu tujuan mereka. Ketika kalian sudah tidak percaya lagi dengan Nabi, kalian memiliki persangkaan yang buruk terhadap Nabi, maka dengan mudah mereka mengajak kalian untuk murtad. Bahkan kalau usah diajak pun kalian akan murtad. Gitu loh. Mereka menutupin itu ayat-ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyanjung dan memuji Nabi Muhammad SAW dengan penuh kemuliaan. Satu-satunya Nabi dikatakan menyucikan jiwa, yang menyucikan Nabi Isa AS itu masih dikatakan suci, tapi tidak menyucikan. Di atas suci ada yang menyucikan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Surah Al-Jum'ah ayat 2. Itu gak dibaca sama mereka. Itu gak disampaikan sama mereka. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyucikan, itu nggak dibaca sama mereka, nggak disampaikan. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran di mana ayat itu dijadikan untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Padahal andaikan pun ada ayat penyudutan itu tadi, sudah turun wahyu atau ayat yang lainnya di mana ayat itu memperbaiki keadaan Nabi di depan Allah itu sendiri, bahkan di depan manusia itu sendiri. Mereka berupaya menjatuhkan diri pekertinya Nabi, menjelekkan adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Tapi mereka tidak pernah membaca surah Al-Qalam ayat 4, di mana di situ dikatakan Allah langsung mengatakan, sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang agung. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan aku Bang Faruk ini punya budi pekerti yang agung, udah hebat kan kurasa di Indonesia ini kan.
Udah paten kali aku kalau dikatakan Bapak Prabowo budi pekerti budi agung. Tapi ini Allah Rabbul Alamin, Allah sang penguasa alam semesta, pencipta alam semesta yang mencukupi rezeki seluruh makhluknya, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Maka seharusnya jika pun teman-teman belum memahami isi Quran itu tadi, ketika ada informasi yang menyudutkan Nabi, mengolok-olok Nabi, ya surah Al-Qalam ayat 4 itu bisa jadi pegangan kalian untuk mematahkan fitnahan mereka terhadap Nabi. Allah aja mengatakan dia memiliki budi pekerti yang agung. Apa pula dari kafir harbi itu bisa kalian percaya ketika mereka memfitnah dan juga menebarkan syubhat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yo, naikkan lagi Sal, yang lainnya. Oke, sayang kamu selamat bergabung. Sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Itu benar, saya juga dengar waktu dengar di roomnya Unir IPA itu ada si Kitun itu malam itu, memang itu sesat itu bang. Bukan sesat lagi dia bang, dia penyesat. Kalau sesat dia hanya korban. Kalau sesat dia jemaahnya. Tapi dia mensyiarkan, dia penyesat, bukan sesat lagi. Metode yang dia gunakan itu adalah metodenya Paulus. Penyesat ya bang, sesat lagi. Lanjut bang saya. Iya, malam itu kan dia bilang gini, apa? Masalah Ka'bah palsu, terus masalah kitab sucinya lagi dirilis, terus apalagi yang ingat malam itu dia bilang itu ya. Jadi emang benar-benar nyimpang kalau menurut saya itu pribadi bang. Termute bang Faruk. Iya, diblokir aja dulu orangnya bang, gak usah kita bahas lagi di sini bang ya. Iya. Ya siap, makasih banyak bang ya, bang sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, naikkan lagi Sal. Sepi bang, sepi. Hah? Sepi, nggak ada orang. Tapi ada ini. Peripat kali, peripat. Cendro diberkati Bang MB Doryo. Nih manusia penuh dosa. Penuh dosa mau bangga lah bang. Kalau banyak dosa mau ngampung bang. Oke, Bang ini sama berapa Wir? Halo, Wir. Ya. Oke, manusia, sama bergabung manusia. Aduh, Ya, Bang. Bang, kepencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam Turunkan aja. Manusia, Kristen. Ya bang, Ya, Islam Kristen. alhamdulillah Islam bang. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam. Sesuai tema ya bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Apa ya? Ini bang, apa namanya? Mau cerita sedikit sih bang. Jadi kan di tempat saya ini bang, ini kan mumpung ada Bang Zuma kan. Di tempat saya ini bang ada orang tua sekitar umur 50-an bang ya kan. Ya. Dulu itu dia kan kerja di pertambangan bang. Gimana? Dulu itu kan dia kerja di pertambangan. Ya, terus? Sekitar ada kurang lebih ada 10 orang yang kerja di situ. Nah, mereka tuh kena musibah longsor gitu bang. Ya, terus? Musibah longsor, jadi ada sekitar 7 orang yang meninggal dunia, termasuk bapak itu bang. Iya, terus? Tapi bapak itu
mati suri bang. Bangkit pada hari ketiga. Enggak. Pokoknya dia itu tuh sempat meninggal bang. Orang Kristen ini bang, orang Kristen meninggal. Iya, bangkit pada hari keberapa dia bang? Ah itu saya kurang tahu bang. Kayaknya hari itu. Oh, ini muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Yang mau ditanyakan apa nih bang? Jadi kan dia kan sempat meninggal tuh bang, mati kan, suri kan. Nah ceritalah dia nih bang kejadian di alam situ kan. Iya. Kata dia tuh ketemu sama makhluk katanya kan, tapi nggak bisa disebutin katanya. Iya. Disuruh masuk Islam bang. Iya. Jadi bapak itu tuh masih ada hidup sampai sekarang bang. Jadi sekarang tuh bapak itu Islam. Masuklah Islam dia kan dari kejadian itu kan. Iya. Cuman sekarang ini nih dia ini bingung bang mau Islam apa kembali ke agamanya yang dulu gitu kan. Sedangkan dia udah pernah ngalamin di alam sana itu dia itu kayak dikasih peringatan gitu loh bang ya kan. Mengalami penglihatan lah dia gitulah ya. Tapi dia ini bingung bang mau karena di lingkungan dia itu tuh mayoritas non muslim bang gitu. Iya. Jadi kayak mana itu bang maksudnya itu seperti apa pandangan menurut Islam ya bang? Oke, kita kaji pelan-pelan bang ya. Kita kaji pelan-pelan. Kita Iya, kaji Bang. pelan-pelan perihal tentang mati surinya dia ya. Oke. Iya bang, iya bang. Yang pertama, ketika dia menceritakan mati surinya, dia orang beriman atau orang kafir? Ketika gimana bang? Ketika dia menceritakan tentang kondisi mati surinya, dia bahagian dari orang-orang beriman atau orang kafir? Dia yang meninggal bang, dia yang meninggal mati suri. Iya, ketika dia mati suri nih bang, bangkitnya dari kematiannya. Ya kan? Terus dia menceritakan, aku waktu mati begini, tengok lo begini. Ketika menceritakan ini, dia orang beriman atau orang kafir? Dia udah Islam bang. Tidak loh bang, ketika dia menceritakannya loh bang. Begitu dia bangkit kan dia belum Islam kan bang? Udah. Hah? Oh ya, belum. Nah belum. Makanya bang, di dalam Al-Quran persaksian dari orang kafir itu ditolak bang. Ditolak. Persaksian dari orang kafir itu ditolak, gitu loh. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, ketika ada informasi yang kau dapatkan dari orang kufur, jangan langsung kau percaya, kata Allah. Jangan langsung dipercaya, gitu loh. Ya silahkan dia bercerita seperti itu, tapi kita nggak bisa langsung percaya karena apa? Dia orang kafir. Yang bercerita ini orang kafir, itu yang pertama. Yang kedua, tapi emang memang apa yang diceritakannya itu benar-benar dialaminya, mustahil bang dia mampu menceritakannya bang, mustahil bang. Ini nyata bang. Nggak mampu dia menceritakannya kepada makhluk bang, karena mengerikannya kondisi itu bang. Nggak akan mampu dia. Sekarang gini ku ceritakan sama bang. Abang pernah nengok nggak veteran perang? Pasukan veteran perang. Iya. Nah, pasukan veteran perang, ketika mereka pulang dari perang, apakah mereka itu langsung dikembalikan kepada keluarganya? Enggak bang, karena mereka mengalami gejolak fisiologis itu bang. Dinormalkan dulu ini bang fisiologisnya bang. Kalau nggak bahaya dia, nyentuh orang bunuh, disentuh orang dia akan dibunuhnya. Karena mengerikannya kondisi perang. Dia lihat mata dengan mata kepala dia, kepala yang pecah lah, daging tercabik lah, dia lihat itu. Dia trauma, dia mengalami trauma yang mendalam. Dia harus dinetralkan dulu dia di camp-campnya, di markasnya. Nah setelah dokter menyatakan fisiologisnya udah kembali normal, baru dia dikembalikan ke keluarganya. Kalau nggak bahaya dia berseberangan sama orang, salah ngomong sama orang, dianggapnya musuh, dihantam sama dia. Kondisi di medan perang saja fisiologis dia terganggu. Orang yang pulang dari perang bang, medan perang bang, nggak pernah bercerita dengan santainya. Aku waktu di medan perang, nggak ada kawanku.
dilempar sama granat, pecah kepalanya. Betul. Karena apa? Fisiologisnya ini terganggu bang, mentalnya itu terhantam. Dengan mata kepala sendiri dia melihat daging kawannya yang tercabi-cabi gitu loh. Orang yang pulang dari medan perang saja tidak bisa menceritakan kondisi dia di medan perang, keadaan di medan perang. Karena apa? Tertekannya dirinya pada saat itu, takutnya dirinya pada saat itu. Ada orang cerita sempat mati, udah masuk dalam alam barzah. Begitu mudahnya dia menceritakan alam barzah. Tanpa beban dia menceritakan alam barzah, cobalah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang alam barzah kepada para sahabat, semua sahabat pingsan. Gak ada sahabat itu mendengarkan, iya Rasulullah, dihantam kepalanya dengan gada yang besar yang Rasulullah. Di mana gada itu andaikan dihantamkan pada gunung-gunung itu kan hancur. Iya loh sahabat, gak gitu. Gak gitu. Kena mental dari para sahabat, padahal mereka sudah divonis masuk surga. Dihantam mental dia, menangis mereka terisak-isak. Menangis terisak-isak, padahal dinyatakan masuk surga loh. Begitu mereka terisak-isak, pingsan semua. Semua sahabat pingsan. Jangankan dah sahabat Nabi, Rasulullah SAW pun ketika diceritakan Jibril tentang kondisi neraka, Rasulullah SAW pun menangis, terisak-isak dan berkata, cukup Jibril, cukup ya Jibril. Bagaimana ada orang yang pernah hidup masuk dalam alam barzah, begitu enteng dia menceritakan tentang alam barzah. Itu loh. Berarti ada indikasinya apa yang disampaikannya itu adalah kebohongan belaka. Nah, kebohongan itu dinyatakan dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Di mana saat ini dia ada di ambang pintu kan, antara Islam dengan murtad lagi kan, gitu bang manusia kan? Ya ya. Nah itu jawabannya, dari awal dia udah bohong. Tapi itu ini bang, ini mohon maaf nih bang, apa namanya, sedikit saya mau ngomong lagi nih. Tunggu bang. dulu, Kak Delta ini Islam Kristen Kak Delta? Islam. Oh izin kakakku ya, off cam aja kakaknya. Ya kalau mau on cam pakai hijab dulu kakakku ya. Ya silakan bang manusia, apalagi mau dibahas? Nah tadi kan abang bilang kan dia kan udah sempat masuk alam barzah. Jair dong diberkati lah bang. Nah, tadi kan abang kan bilang kan dia kan sempat masuk alam barzah gitu kan. Nah, cuman di sini bang, si orang tua ini ya kan, dia ini belum sempat kayak dikubur tuh belum bang. Ibaratnya tuh dia tuh kejadian kena timpah tanah longsor, hari itu juga dia ibaratnya yang lainnya 7 orang tuh mati bang, teman-temannya itu meninggal, ya kan. Nah, cuman dia ini nih kayak setengah mati, kayak mati suri gitu bang. Mati suri. Jadi kalau sumpamanya apa? Belum sempat dikubur. Abangnya ada di lokasi nggak? Hah? Nggak, waktu kejadian abangnya ada di lokasi nggak? Kalau saya sih memang cerita dari orang-orang kampung bang, karena orang Makanya bang, gue bilang tadi di awal bang, Islam ini terang bang, hitam katakan hitam, putih katakan putih, nggak ada mati suri. Jadi mati ya mati, nggak mati ya nggak mati gitu loh. Nggak ada tengah-tengah antara hidup dengan mati, nggak ada bang. Jadi gini abangku ya, bang manusia ya, afwan abangku. Jangan kita sibukkan otak kita dan pemikiran kita dengan sebuah berita yang belum tentu benar adanya bangku. Iya kan? Jangan bang, aku yakin bang, kalau memang waktu itu dia belum meninggal pun, terus dia diperlihatkan dengan kondisi seperti itu bang, ya kondisi seperti itu. Tapi dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam bang. Iya, tapi saat ini dia tidak murtad kan? Tapi dia ini masih Islam, tapi kebingungan dia tuh, jadi kayak nggak tahu dia tuh mau menganut agama mana sekarang. Gini aja bang manusia. Abang DM aku, nanti aku kasih nomor WA aku komunikasi sama dia melalui nomor WA, gimana bangku? Ya bukan, nggak kenal deket sih bang, ya kan, masih jauh kan. Jadi gimana cara aku menolongnya bangku? Enggak,
Saya cuman ini aja bang, cuman mau nambah wawasan saya aja, gimana menurut pandangan agama kita gitu. Bang Faru, Tentang mau cerita. menginformasikan. Nah, tapi gini Bang, kan dari Bang Faru udah menceritakan banyak tadi. Ketika dapat suatu peristiwa, jangan kamu menelan langsung peristiwa tersebut, kamu cari narasumbernya, sumbernya dari mana, nggak boleh kamu telan mentah-mentah. Udah dilarang tadi. Jadi kasih tahu Bang Faru tadi. Ya Abang harus tahu sebelum Abang menyampaikan kemari, Abang harus cari tahu dulu tuh informasi benar atau tidak. Sementara Abang Kalau itu bang ya kan, kalau itu sih memang saya udah tahu. Kalau kata abang tadi informasi itu kan saya udah tahu, saya udah cari informasi. Bahkan satu kampung itu pun ibaratnya udah kemana-mana cerita itu bang, sampai ke kecamatan-kecamatan kampung lain juga gitu. sama cerita ini Bang tentang itu Bang. Bahkan sampai dunia menyatakan, tetapi tidak kebenarannya ada. Dunia menyatakan nih bahwasannya gara-gara dia terhapuslah kurban-kurban orang lain. Tapi nyata enggak. Gimana tuh? Kalau saya pribadi sih bang ya kan, ya mohon maaf nih bang ya kan, nih kita kan punya pandangan masing-masing karena kan saya juga melihat Beda lagi Bang. Kalau pribadi itu beda lagi. Nah dalam Islam kan menggunakan dalil Bang. Dalilnya dari mana gini-gini sampai kemari. Nah kalau Abang bilang pribadi, kalau dia menuankan teh botol pun itu pribadi dia, nggak jadi masalah. Hukum Iya, kita kan susahnya gini bang manusia. Kamu ini sudah menelan bulat-bulat informasi dari dia, dari orang-orang. Benar itu dialaminya. Padahal ya belum tentu pasti informasi yang kau dengar ini bang, benar dialaminya itu belum tentu pasti bang. Belum tentu pasti, dan besar kemungkinan pun dia berbohong. Karena apa? Dari tanda-tandanya bang dia besar berbohong. gini Besar bang, kemungkinan dia bohong. kita ambil kesimpulan aja nih bang ya kan, artinya begini, kalau sumpamanya dia berbohong, kalau dari menurut pandangan saya bang ya, nggak mungkin dia merelakan agama dia dulu, dia sampai mual. Bang, bapak aku Bang, kalau Abang masuk ke kampung aku Bang, seluruh kampung itu bapakku tahu Bang. Bilangkan aja si Erson Pasar Ibu semua tuh tahu kampung bapakku tuh. Apakah bapakku juga demikian? Bukan jadi tolak ukur ya tentang Udah peristiwa. gini aja Sal. Ya udahlah, anggaplah berita itu benar, anggaplah kejadian itu benar. Nah, yang jadi korelasinya, yang jadi persoalan buat kita itu apa ini bang manusia? Yang mau kita urusin apa ini? Bang manusia, yang mau kita urusin apa ini dari kejadian itu? Nah gini bang, tadi anggap aja lah, misalkan itu ibaratnya kan keluarga kita gitu kan, kita kasihan aja bang sama orang tua itu gitu kan. Ya. Artinya kan dia kan udah dapat pencerahan, dapat hidayah gitu kan. Iya. Cuman artinya kenapa kok sampai dia bingung, mungkin dari lingkungan dia juga kan, apalagi dia kan agamanya dulu kan memang non muslim gitu kan. Iya. Saya cuman prihatin aja sih bang, bukannya dalam arti mau mempermasalahkan cerita itu, bukan gitu kan. Oke, lokasi dia di mana bang? Ada di Kalimantan bang. Oke, kalau kita jemput masukkan ke pondok pesantren gimana bang? Nggak bisa bang, dia orang tua bang. Oke, jadi bentuk pertolongan kita yang pantas dan cocok untuk dia, menurut abang gimana bang? Ya kalau saya pribadi sih saya nggak bisa buat apa-apa sih bang ya kan. Enggak, kita lah saudara-saudara muslim di sini. Ini ada mau membantu nih. Bentuk bantuan yang cocok untuk dia itu gimana? Kalau saya pribadi juga melihatnya juga udah karena pengaruh keluarganya juga kan bang, artinya kan kita itu makanya saya tawarkan pesantren. Abang bilang udah tua, ada loh bang mu'alaf umurnya itu sudah 63 tahun masuk pondok pesantren Marga Gultom. Saya orangnya yang ngurus dia, nyari pondok pesantren dia, masuk dia ke pondok pesantren Bogor. Kalau dia ini susah, kayaknya susah bang gitu kan. Kayaknya susah. Nah makanya saya tidak memaksakan gitu loh. Karena istrinya, bentuk pertolongan yang kita bikin ke dia itu bagaimana? Istrinya pun yang muslim. Dia harus hijrah bang dari tempat itu bang. Istrinya pun yang muslim gitu kan. Sama loh bang, si Gultom ini pun istri dan anak-anaknya Kristen bang. Dia mantan misionaris bang, uangnya banyak bang.
Gultom ini bang. Tapi memang dia mendapatkan hidayah. Dia yang menantang saya duluan, datang dia kemari, dia nantang saya. Masukkan aku ke pondok pesantren kata dia. Kita bingung masalah biaya. Tapi alhamdulillah pada waktu yang sama ada saudara muslim DM aku. Ku jawab tantangan dia, kalau dia memang mau masuk pondok pesantren, kasih tahu sama aku di mana alamat dia tinggal. Ku jemput dia sekarang juga kata dia. Ku tanya sama dia di mana alamat tinggal, dijemput kosan ini, mau nggak? Siap lah ya, dijemput aku katanya. Dijemput dia, dibawa dia ke rumah saudara muslim kita itu. Alhamdulillah saudara muslim itu pengusaha tekstil. Jadi Itu mohon juga maaf nih bang, dia. mohon maaf nih bang Perpikiran sekali kami. lagi nih bang, saya kan orang awam juga bang gitu kan, saya kan orang awam juga. Artinya kan untuk nambah wawasan saya juga nih bang, saya mau tanya nih sama abang-abang semua nih ya kan, artinya Iya. di dalam agama kita nih bang, di dalam agama kita Islam ini ya kan, kita nih ada nggak yang tentang yang namanya mati suri itu bang? Kita harus Nggak ada bang, mati suri dalam Islam nggak ada. Oh, nggak ada ya bang ya? Islam itu berdiri di atas kepastian, mati enggak gitu loh. Kalau Nggak ada itu mati suri itu. kalau sumpahnya setengah mati bang? Nah, jadi gini bang ya, di dalam Islam kematian itu disebut dengan wafat. Wafat itu ada dua. Wafat ketika dia tidur, di mana ruhnya digenggam oleh Allah dan dikembalikan ketika memang Allah hendak mengembalikannya. Bangunlah dia. Wafat yang kedua, ruhnya nggak kembali pada jasadnya. Tidak ada di tengah-tengah antara itu bang, nggak ada. Makanya cerita-cerita orang mati suri ini ditolak oleh Islam. Itu alasannya Islam ini nggak bisa dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita takhayul kayak gitu, nggak bisa. Kalau bang, di dalam Islam kalau berita seperti itu didengarkan bang, kacau Islam bang. Nanti ada lagi yang cerita, aku mati suri. Kalau dapat hidayah, Allah kepadaku kata dia. Kalau Dan dapat Allah hidayah, aku menjadi nabi yang ke-26. kalau dapat hidayah dari hal kayak gitu gimana? Dapat hidayah namanya. Abang percaya nggak kalau misalkan dapat hidayah dari hal-hal kayak gitu? Misalkan dia ngelihat ataupun kayak abang mimpi gitu kan? Percaya nggak? Nah, persoalannya bang, apa yang dia lihat? Nanti dia ngaur kayak Oten, yang dilihat dia nanti Allah katanya, percaya bang? Maksudnya itu nasihat bang, nasihat omongan. Misalkan Bang, dengar bang, ketika dia dalam penglihatannya mendapatkan nasihat, pastikan dulu sama dia, sosok yang memberikan nasihat kepadamu ini, apakah dia mengakui dirinya ini atau sebulan? Enggak. Nggak ada kan? Enggak ada. Nah, maka bisa jadi apa yang dilihat dia, atau apa yang dirasakan. Dia cuma ngomong apa namanya, suruh masuk Islam lah, intinya gitu. Oh bang, kalau jangan kita anggap persaksian orang ketika datang menemui kita, dia merasakan mati suri katanya. Terus dia bercerita, sosok yang mendatangi dia ini menyampaikan kepada dirinya supaya dia masuk ke dalam Islam. Sudah masuk dia ke dalam Islam, lalu dia menceritakan hal-hal yang gak masuk akal. Bahkan dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu dia, dengan mengkambing hitamkan sosok yang ditemui oleh dia. Udah sangat, kalau umat Islam percaya begitu saja bang, sangat mudah Islam ini dihancurkan dan disesatkan bang. Ternyata sosok yang ditemui itu adalah iblis. Iblis itu bang, kalau menemui manusia nggak mungkin dia bilang kau jangan masuk Islam, jangan. Nggak mungkin, pasti dia menyampaikan yang baik-baik dulu. Masuk kau ke dalam Islam, kata dia. Islam yang benar, iblis jasad iblis. Masuk dia ke Islam. Lalu ketika dikenalkan Al-Quran kepada dia, dihancurkannya Islam itu tadi. Dengan tafsiran-tafsiran liarnya dia. Orang menganggap dia hebat, orang menganggap dia itu sakral karena bermodalkan doktrin dan juga informasi mimpi yang takhayulnya. Oh hebat dia nih, dia hebat nih, dia masuk Islam karena datang ke sosok menemui dia ini. Ketika dia menyatakan nanti sholat itu sudah tidak wajib lagi karena sholat sudah digantikan. Oh benar dia nih, karena dia masuk Islam karena dia menemui satu sosok nih katanya. Sesat kan bang? Nggak apa-apa. Nah siasat dari syaitan itu apa? Nggak apa-apa. Dia menjadikan satu orang Islam, tapi di waktu yang sama dia menyesatkan orang Islam yang sudah Islam sebanyak 100 bahkan 1000 orang banyaknya.
Kita juga harus paham bang. Ya, bodoh. Strategi setan kita Bodoh. harus paham. Ya, bodoh Makanya aja, cerita-cerita kayak gitu ditolak bang. Ya ibaratnya gini bang, mohon maaf nih bang ya kan. Ibaratnya bodoh aja orang Islam itu ditololin sama hal-hal kayak doktrin kayak Nah gitu. iya, iya. Bang gini bang, mimpi dan penglihatan yang bisa diterima itu dari para nabi bang. Para nabi, bahkan para ulama pun tahu fitnah itu. Makanya para ulama ketika dia mendapati penglihatan dia nggak siaran langsung di TikTok atau di YouTube bang, enggak bang. Nggak siaran langsung ya bang, dia tahu fitnah itu. Kalau dia ceritakan nanti jadi fitnah, maka dipendam sama dia, gitu loh. Kalaupun memang harus disampaikan, dia menyampaikan dengan caranya dia, melalui apa hukum syariat Islam yang ada. Kalau ada orang mengaku ulama, dia datang, dia katanya mendapatkan penglihatan, diceritakannya penglihatannya melalui live TikTok atau YouTube, dia penipu itu bang. Karena dia tahu dia bukan nabi. Yang boleh dipercaya mimpinya, penglihatannya itu para nabi, bukan dia. Boleh saya bicara? Boleh gantian? Gitu ya bang? Ya silakan Gantian. Edis, silakan. bicara? Ya silakan Dinda Edis, Islam Kristen Dinda. Ini kawin nih, si bengak ini, si lapet ini. Semua dikawin. Ada yang mau berdiskusi? Edis, Islam Kristen Dinda. Sudah aku katakan, ada yang mampu berdiskusi di sini? Iya, Islam Kristen Dinda. Nekad yang nyata. Kamu gagal tes kewarasan tahap pertama ya. Salib di sini. Uji lagi. Tes kewarasan kau tahap kedua. Edis, Islam Kristen Edis. Pikul di sini. Sebentar, boleh saya ngomong? Kamu Islam apa Kristen? Pikul salib di sini malah nanya. Tunggu nekad yang nyata. Kedua gagal ya. Tes kewarasan gagal yang kedua, yang ketiga tes kewarasan lagi. Edis, Islam apa Kristen Dinda? Dinda Edis. Edis buka mute-nya. Mute sendiri dan mute sendiri. Cabut nyawanya. Rekamannya. Gitu-gitu aja kerjaan dia, Bang. Ya, Rekaman. assalamualaikum. Bunda Delta, silakan Bunda. Ada yang mau sampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bunda Delta, silakan. Kecil kali suaranya lo kakak. Mau nyimak aja. Gimana? Mau nyimak aja. Oh ya siap. Jadi begitu teman-teman ya, Islam ini ya adalah umat yang gak gampang ditipu. Gak gampang kita ditipu dengan cerita-cerita halus. Ya ada itu. Sedangkan mimpi saja dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mimpimu itu buruk, jangan ceritakan ke orang. Jangan. Kalau mimpi baik, ceritakan ke orang. Coba kita kaji ada apa di situ. Kenapa nggak boleh diceritakan? Karena ada fitnah di situ. Gitu loh. Ini ada orang mantan bunuh. Perbuatannya luar biasa. Ucapannya. Tiba-tiba muncul didatangi cahaya, percaya kita. Tobat ya tobat, mau Islam ya Islam. Tapi jangan jadikan apa yang kau rasakan itu sebagai pegangan dan juga pembenaran. Apa yang kau rasakan gitu loh. Lamelong, selamat datang Lamelong. Lamelong. Oke, selesaikan dulu penggalibannya ya, Bang Lamelong ya. Pak Daktau, assalamualaikum Pak Daktau. Pak Daktau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang sampaikan Pak? Enggak, ini aja sekedar ngasih masukan tadi, tapi kuburu turun manusia penuh tadi. Bahwa di Islam memang tidak ada yang namanya mati suri. Cuma mau menekankan itu aja tadi sama beliau. Siap.
Karena biasanya yang terjadi yang kayak gitu itu terkadang secara ilmu kedokteran itu organ tubuhnya masih berfungsi tapi belum terdeteksi. Contoh misalnya dia henti napas atau henti jantung gitu kan, atau terhenti aliran darahnya itu tapi karena faktor kesehatan yang tidak terdeteksi dari luar kayak gitu. Dan itu sebenarnya jarang terjadi kayak gitu. Karena kebetulan kita dari kesehatan tahun 95 itu ini Pak Ustadz. Ya, nah, mungkin itu aja diturunkan nggak apa-apa. Siap Pak Darto, makasih banyak Pak Darto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu teman-teman ya, berkali-kali saya katakan itu luar biasanya Islam ini. Umat yang nggak gampang ditipu itu adalah Islam, gitu loh. Makanya riwayat mengatakan setan itu takut kali sama orang berilmu bang, takut dia. Takutnya setan ini kepada orang berilmu, bukan dia takut ditepuk gitu loh. Kenapa setan ini takut? Capek dia mau nipu ini, nipu orang berilmu ini gimana caranya mau nipunya? Nggak bisa dia ditipu gitu loh. Karena dia memiliki ilmu. Cerita karangan seperti apa pun dibikin akan dipatahkan oleh orang berilmu ini tadi dengan ilmu yang dimilikinya, yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya gitu. Oke, Boy, selamat bergabung Boy, Islam Kristen Boy. Dude. Boy. Ya, Kristen. Mau diskusi kita juga? Boleh. Oke, saya sampaikan dulu aturannya di Dinda ya. Kalau Dinda mau bertanya ke Bang Faru dan kita saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Bila Dinda belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji temanya, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun. Tapi supaya komal ini berjalan kondusif ketika kita berdiskusi, aturan terpenting Bang Faru sampaikan dalam sebuah lagu Dinda. Dengar ya. Dinda jangan marah-marah. Asik. Nanti disuduk babi dewasa. Orang pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Di mana Dinda? Mau on cam atau tidak Dinda? Tema aja. Oke, tema kita hari ini, apakah OTN itu memiliki aturan? Apakah OTN itu hidup bebas tanpa aturan? Jika memang hidupnya orang-orang Kristen itu punya aturan, nah, tolong Dinda paparkan kepada kami yang tertulis dalam kitabmu yang menjadi acuan hukum dan juga aturan buat iman Kristen. Dan siapa yang validasi atau yang memberi aturan itu terhadap iman Kristen? Bisa dipahami kalimat pertanyaan dari Babang Farunya Dinda? Bisa. Ya, silakan Dinda dijawab Dinda. Ada atau tidak ada? Jika ada, silakan paparkan datanya di dalam Bible Dinda. Silakan. Kami bebas beribadah, bukan hanya dengan. Gimana tadi Dinda? Dengar dulu lah, jangan dipotong-potong. Nggak putus-putus suaramu. Oke, cek dengar. Dengar, silakan. Kan judulmu OTN bebas tanpa aturan, oke? Nah, silakan. Betul. Kami beribadah tidak ada pakai cuci kaki, cuci tangan, tidak ada, bebas. Mau dimanapun kita berdoa bisa aja, mau di hutan, mau cuci kaki, mau tidak cuci kaki, tangan atau bebas. Mau di mana kita bebas beribadahnya. Tidak ada kita peraturan cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, telinga dulu, tidak ada. Yang penting hati kita tulus kepada Tuhan, datang kepada Dia. Itu Bang Faru. Oh, intinya kalian bebas, gak ada aturan mengikat ya, perihal ibadah dan yang lainnya. Tidak ada aturan cuci kaki, cuci tangan itu untuk beribadah, tidak ada. Dalam segala hal lah, kan gitu. Termasuk cuci kaki, cuci tangan ketika ibadah tadi, itu gak ada aturan yang mengikat kan, gak ada kan? Hatinya tulus datang kepada Tuhan. Yang penting hatinya tulus datang kepada Tuhan. Gak perlu aturan atau syariat cuci kaki, cuci badan, cuci ini, dan yang lainnya. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Yang penting kita beribadah itu. Ya, intinya kan udah Dinda. Ya, intinya nggak ada aturannya dan nggak perlu datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan itu tulus. Iya, yang penting nggak ada aturan yang mengikat kan. Yang mengikatnya seperti apa? Contohnya gimana?
Iya, kalian kan lebih mengutamakan kebersihan hati kalian kepada Tuhan daripada aturan yang mengikat seperti cuci kaki, cuci tangan dan yang lainnya. Ya, Begitu. betul. Itu di luar itu beda itu. Saya tanggapi Dinda ya, saya tanggapi Kita Dinda. mandi saja udah bersih daripada cuci kaki, cuci tangan. Yang jadi pertanyaan, jawabanmu kok sama dengan jawaban Jawaban Babi? saya, mana lebih bagus cuci kaki, cuci tangan Iya, atau kita jawabanmu kok sama mandi? kayak Babi. Mana? Coba jawab dulu. Babi ini juga nggak punya aturan, nggak punya syariat nih Babi. Kita jawab dulu. Mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, Tulus cuci kepada tangan penciptanya, aja? kata Babi. Coba kau jawab dulu. Sekarang gini, gantian lah Boy. Tadi kok ngomong aku diem, gantian Dinda Boy ya. Belum Ya. selesai. Jawab dulu pertanyaannya. Dengar dulu. Mana lebih bersih, cuci kaki, cuci tangan, atau langsung mandi? Mana lebih bersih? Nah, dengar dulu. Nah, Apakah iya, ada aturan bagi kalian cuci kaki dulu Jawab atau dulu mandi ya, dulu? jawab dulu ya, jawab dulu pertanyaannya ya. Dinda? Gimana Mana Dinda? lebih bersih? Gimana? Mana lebih bersih, kita mandi atau cuci kaki, cuci tangan aja? Mana lebih bersih? Oke, saya jawab Dinda ya. Oke. Saya jawab. Di dalam Islam yang menjadi tolak ukur dalam peribadatan itu bukanlah bersihnya, tapi penggenapan syariatnya. Syariat gimana? Gitu loh. Bersih, dengar dulu Dinda. Bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Makanya di dalam Islam ada yang dikatakan wudhu, ada disebut dengan mandi junub. Tergantung ya hadasnya ini seperti apa. Jika masih dia berhadas kecil, maka dia berwudu. Tapi kalau sudah berhadas besar, seperti kalau mandi buang air dulu baru tersebut, wudu. seperti dia berhubungan badan atau baru melahirkan atau nifas, dia junub, mandi besar seluruh tubuhnya. Nah, ketika dia melakukan mandi besar, ada rukun-rukunnya. Di mana ketika rukun ini disempurnakan oleh dia, maka dipastikan dia suci. Tapi jika salah satu rukun saja tidak digenapi sama dia, dia bersih, tapi belum tentu suci. Tapi ketika semua rukun digenapi oleh dia, disempurnakan oleh dia, sudah pasti dia suci. Karena dia suci, sudah pasti dia bersih. Adakah syariat atau rukun sebagaimana yang disampaikan Islam tadi di dalam iman Kristen? Ada nggak aturan yang seperti itu? Aturan seperti cuci kaki, cuci tangan itu? Iya. Sudah jelas mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, cuci tangan? Anda kok kasih penjelasannya tadi, tergantung hadas kau. Kalau kau hadas besar ya mandi. Kalau kau hadas kecil cukup berwudu. Yang jadi pertanyaannya ada nggak gitu loh. Makanya aku bilang mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, cuci tangan? Oke. Sekarang saya tanya, di dalam imanmu ada nggak aturan kalau lebih bersih mandi? Kalau nggak begitu bersih cuci kaki, ada nggak aturannya? Sudah jelas. Kami kalau ada atau tidak? Pasti mandi. Iya, adakah aturannya di dalam Bible-mu? Kalau kau mau pergi ke gereja mandi dulu, ada nggak? Sebelum kamu masuk ke tempat ibadah, tempat dalilnya tuh Dinda, contoh dalilnya seperti mandi. Adakah dalil di dalam Bible dikatakan wahai orang Kristen, kalau kau masuk gereja kau mandi dulu, ada nggak dalilnya? Bersihkan badanmu katanya. Ada lah itu. Iya, Masa ada nggak dalilnya? Bersihkan badanmu, bersihkan gigimu, terserah lah bersihkan apapun. Adakah dalilnya dalam Bible? Ada. Oke, di kitab mana? Ayat berapa? Silakan. Tunggu ya. Silakan, Dinda. Kalau nggak ada, kalau nggak ada siap-siap lah kau usahakan kau sama baby ini. Apa ini? Kau sempat bilang kau nggak ada. Cuma karena kau takut sama-sama kan sama baby jadi kau bilang nggak ada. Udah kau cari aja dulu. Kau cari aja dulu. Udah kau cari aja dulu. Cari aja dulu boy. Nggak usah ngomong dulu kau. Cari aja lah dulu. Tadi di awal narasimu kau udah sempat mengatakan nggak ada. Nggak perlu kami lihat masuk. Tapi begitu mau disamakan kau sama babi, di mana babi pun nggak punya syariat dan juga aturan, kau langsung malu kau, jadi kau bilang aja. Jangan mandi dulu mana? Jangan premi. Biar aku cari ayat. Sabar. Iya, siap.
Hati-hatilah kau, kalau nggak disamakan sama babi kau, betul lah. Jangan framing. Iya, kau cari dulu. Di mana datanya dikatakan kalau kamu ingin pergi ke gereja atau masuk ke gereja, mandilah dahulu. Dengan mandi begini. Mana datanya? Setahu Bang Faruk, setelah 27 tahun Bang Faruk di Kristen, nggak ada, Dinda. Tapi kalau kau mau ada silakan. Mungkin kau malu kan, ketika kau nggak punya aturan, babi juga nggak punya. Aku cari ayatnya, sabarlah, jangan Babi framing. juga nggak punya syariat. Kau malu mau disama-samakan sama babi, silakan, hakmu itu. Silakan Dinda. Ya. Kira-kira berapa tahun kami tunggu, Dinda? 2 tahun aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak mantap lah Roh Kudusmu. Si Gondrong bangkit pada hari ketiga. Telepon gua, angkat dulu telepon itu. Nanti aku udah pecat gara-gara itu. Angkat telepon itu dulu. Udahlah Dinda. Cari data lah kau, fokus kau. Iya, angkat teleponmu itu baru aku cari dulu datanya. Udah cari lah. Kau nyerocos aja ke mana kau mau dapatkan data. Besar resikonya nih lo. Akan disamakan kau sama babi lo. Jadi jelas kami kalau mau beribadah itu mandi dulu lah, bukan wuduk, mandi Ya, langsung. mana datanya? Kalau kau mau ke gereja mandi dulu, mana datanya? Sabar Oke, lah, kita jauh. cari. Sama dulu kita cari data, aku sampai yang lain dulu nih. Boru apa namanya nih? Boru Pudan, selamat bergabung Boru Pudan. Boru Pudan. Halo Boru Pudan. Boru Pudan. Oh ya, besar resikonya Bang. Kalau dia nggak bisa tunjukkan data, bohong dia sama babi udah. Harga diri si boy dipertaruhkan di sini loh. Jangan framing. Carilah dulu, aku nggak framing loh. Iya, yang lain kau ceritakan. Yang lain, jangan kau Ya ceritakan. udah, aku cari datanya. Kali kau, takut kali kau disamakan sama babi. Babi pun nggak mau disamakan sama kau kok. Jangan takut kau boy. Sebelum ku samakan kau sama babi, andaikan babi tahu pun babi nggak mau disamakan sama kau, nggak mau babi. Yang lain kau bahas dulu yang lain. Iya, kau carilah dulu datanya. Kenapa aku katakan babi nggak mau disamakan sama kau? Karena babi nggak mau menyembah babi yang lain, nggak ada. Nggak ada babi yang mau menyembah babi yang lain, nggak ada itu. Maka ketika babi tahu kau manusia, malah kau menyembah kepada manusia yang lain, babi pun jijik nengok kau boy, jijik. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa babi nggak mau disamakan sama kau. Tenanglah kau. Nggak mau dia, babi nggak mau disamakan sama kau. Karena apa? Sebabinya babi, dia nggak mau menyembah babi yang lainnya, ya kan? Ini kau manusia, nyembah kau kepada manusia lainnya, nggak aja kau. Iya bener Bang. Babi pun malu disamakan sama dia aja yang sok paten, nggak mau disamakan sama babi. Di sisi yang lain, kalau kita tanya babi nggak mau disamakan sama si boy ini, mana mau dia? Babi itu akan bertanya, Faruk, kenapa kamu disamakan sama si boy, kata dia. Si boy itu kenapa rupanya? Oh, si boy itu menyembah kepada manusia yang lainnya. Dia manusia nyembah kepada manusia yang lainnya? Iya. Enggak mau lah aku Faruk, katanya. Kenapa? Kami para babi aja nggak mau menyembah kepada babi yang lainnya kok. Enggak. Lebih parah dia daripada babi itu sebenarnya. Jatuh kali lah marwah kau boy. Aduh. Berjalan-jalan kau di atas bumi ini, ternyata babi memandang kau lebih hina daripada babinya. Kau baca nih Faruk. Udah Ya, di mana, siap. Jangan kau kejang-kejang ya. Iya, di mana? Jangan kau kejang-kejang. Oke, buka imamat. Apa? Imamat. Ya, imamat, dengar ya. Jangan kau kejang-kejang ya. Ini nggak apa-apa. Imamat berapa? Pantaslah kau Imamat pindah ke berapa? seberang sungai itu, makanya nggak tahu ayat firmanmu. Imamat 16 ayat 4.
Imamat 16 nomor 4. Ayat 4. Baca Faruk yang keras Faruk. Oke. Dan Ku komando tunjuk ya. dia sama kau. Baca yang keras, baca yang keras. Ku tunjuk dia sama kau. Ku tunjuk sama kau. Nih. Iya, baca yang keras. Nih ya. Ya. Dia harus mengenakan kemeja lenan yang betul. kudus dan ia harus menutupi auratnya Ya. dengan celana lenan dan Betul. ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berkelitkan serban lenan. Betul. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakan sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Oke. Ya. Kitab imamat ini Jangan framing, jangan. Iya, dulu. Jangan kau framing Aku Faruk. lupa keyakinan kau dulu. Kau baca Aku paling minta bawah. penegasan Sesudah darimu. ia membasuh tubuhnya dengan Ya, aku minta penegasan darimu dulu. Sesudah Udah baca habis. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ya udah, itu. Sekarang aku tanya. Apa Sekarang yang aku tanya, bilang? Kau apakah yang kau menganggap ini kejam. kebenaran? Apa? Apakah kau menganggap ini kebenaran? Ya, benar. Oke, di ini kitab imamat itu bagian dari Taurat. Apakah kau menganggap dalam bagian dari Taurat itu Iya kebenaran? benar, iya benar. Benar, oke. Simak ya. Ya. Benar. Dia katakan tadi, ya, di dalam boleh Taurat itu ada framing. kebenaran. Dia berpegang Boleh kepada kitab framing. imamat. Tadi kau minta ayatnya. 1,3K, dengar boy. 1,3K memandang, menyaksikan hari ini si Framing. boy telah murtad dari Kristen. Tadi katanya tidak ada di Alkitab. Kau bilang tadi ada sekarang kebenarannya. ada. Nih, buka nih Tadi Galatia tidak 2. ada katanya di Alkitab bahwa saya menyucikan diri pakai Galatia. ada. Sekarang Galatia 2 ada nomor kejang-kejang 21. dia. Murtad kau boy. Kejang-kejang ke Faruk. Kau bilang tadi tidak ada, rupanya ada. Kejang-kejang. Murtad kau kan? Dah, Aku tidak kejang-kejang. menolak kasih karunia Allah. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Murtad si boy, 1.300 tahun. Apanya? Sudah murtad dari Kristen. Tidak ada ayatnya membasuhnya. Galatia 5 nomor 4. Faruk, Galatia kau 5 bilang nomor tidak 4 ada ini. membasuh kaki tadi kan, basuh badan semua kan? Iya, tapi kau murtad dari Kristen. Murtad apanya? Kau minta ayatnya Kalau kau kan? anggap ada kebenaran dari hukum Taurat, jika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kau dinyatakan Kau keluar minta dari kasih ayatnya karunia. Faruk, kau minta ayatnya kan, membersihkan badan tadi kan? Itu. Oke, ku terima ada. Ku terima ada di dalam kitab Udah imamat. kau akui. Tadi kau Tapi bilang tidak ada ketika kan? Kau berpegang kepada kitab imamat. Ketika kau berpegang pada kitab imamat, kau murtad dari Kristen. Tadi kau bilang tidak ada kan? Tadi kau bilang tidak ada kan? Dari Kristus. Faruk, Jikalau Faruk. kamu mengharapkan Faruk. kebenaran oleh hukum Oh Taurat. Faruk, tadi kau bilang tidak ada kamu dalam hidup di kitab luar kami kasih kan? karunia. Faruk, Sekarang saya tanya, agamamu apa, boy? Faruk, tadi kau bilang tidak ada dalam kitab kami kan? Agamamu apa? Saya tanya, tadi kau bilang tidak ada dalam kitab kami kan? Kitabmu. Tadi Taurat kamu kitabmu. tidak. Jadi ini kitab siapa? Imamat ini kitab siapa? Kitabmu. Imamat ini kitabmu. Kitab Bani Israel ulangan 33 Dari mana? nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Hei, sejak kapan kitab imamat itu kitab kau? Tadi kau bilang nggak ada di kitab Tadi nggak mau kami. disamakan sama kau. Dia nggak Kau bilang tidak ada di kitab kami. Ini ada. Sejak kapan? Atas dasar apa kau katakan kitab imamat kitabmu? Imamat itu perjanjian lama, Faruk. Perjanjian Ya, lama. bahagian dari Taurat bukan? Yang ada di Alkitab. Bahagian dari Taurat bukan kitab imamat. Perjanjian lama dan perjanjian lama baru itu disatukan di dalam Alkitab. Namanya Oke, Alkitab. kitab Yang imamat kau bahagian dari Taurat tadi bukan? ada tidak di Kitab Alkitab kami imamat, dengar dulu, tertulis boy. menyuruh Kitab kami imamat mandi sebelum bahagian dari ibadah. Taurat bukan? Ada. Kau bilang tidak ada Kitab tadi. imamat bagian dari Taurat bukan? Iya, bagian Oke, Taurat. apakah kamu mengharapkan ada kebenaran dari kitab Taurat? Apakah kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat? Oh, pertanyaan itu kau tanya, kau bilang tadi kan, apakah ada di gereja, di Alkitabmu menyuruh mandi dulu sebelum ibadah? Ini ada, aku tunjukkan. Aku tunjukkan, ada. Aku tidak menggiringmu. Jika kau berpegang kepada kitab imamat, berarti ada Tadi kebenaran kau dari bertanya, tidak ada di Ada kitab kebenaran dari hukum mandi Taurat? dulu di gereja, kau bilang kan? Ini aku tunjukkan Ya. ada. Nah, Oke. sampai Saya tanyakan kepada kamu tadi. Saya tanyakan kepada kamu. Oke. Apakah kamu menganggap ada kebenaran dari kitab imamat?
Ada kebenaran dari hukum kitab imamat? Perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu ada di dalam satu Alkitab. Iya, benar nggak? Yang Perjanjian kau lama tanya benar nggak? tadi, bentar dulu, yang Perjanjian kau lama tanya benar nggak? tadi, apakah Perjanjian ada lama kalian benar disuruh nggak? mandi dulu sebelum ibadah? Ada, itulah dia di Imamat 16 Perjanjian lama, kitab imamat yang kau baca tadi benar nggak? Benar. Oke, murtad kau dari Kristen. Apa yang murtad? Faruk. Kau murtad dari Kristen. Murtad dari 1.300 mata memandang. Semua Si yang Boy dan ada di murtad dari Alkitab, saya percaya. Bukan aku yang bilang kau murtad, Boy. Alhamdulillah. Saya ya Allah. percaya yang ada di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saya percaya. Yang kau katakan tadi, ada tidak orang yang beribadah hari Minggu malam ibadah. Kamu entah apa fungsi moderator ini? Rupanya ada. Ada kan? Malu kok kan, malu. Mengelak kok namanya itu, mengelak. Moderator ini mana? Moderator. Mengelak. Malu dia malu. Loh, tahu dia murtad, aku udah berhasil. Malu, Faruk malu. Berhasil memurtadkan. Tadi kau bilang tidak ada. Aku berhasil memurtadkanmu dari Kristen. Terima penghargaannya. Kau bilang tadi juga. Karena berdasarkan Galatia 2 nomor 21, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 14. Ada ayatnya. Ini Kau murtad ada. dari Kristen. Gimana? Kan malu kan? Teman-teman taping di bawah. Si Boy murtad dari Kristen. Malu. Boy dan murtad dari Kristen. Karena saya tanya. Loh, aku senang bukan malu. Tadi kau bilang tidak ada ayatnya. Sekarang ada. Tunjukkan ayatnya ada. Iya, Nah, tapi gimana masih itu? punya kompor Malu dari kau kan? Kristen. Malu kau kan? Loh, kok malu? Aku bangga lah bikin kau murtad dari Kristen. Lucu kok. Bangga aku bikin kau Kawaki murtad dulu dari lah. Kristen. Kau Malu sudah nggak murtad dari kawaki dulu? Kristen. Tadi kau bilang katanya nggak ada tadi. Malu nggak? Akui dulu lah malumu. Ya, tapi pada waktu yang sama Malu. murtad nggak dari Kristen? Murtad kan? Akui dulu. Malu nggak? Kok malu? Memang tujuanku tuh itu tidak tujuanku. Tujuanku Sampai keringat itu dingin kau Faruk. Sampai keringat dingin. comot kitab dari Tauratnya Musa. Ketika kau comot kitab Sampai keringat Tauratnya dingin, Musa, karena maka malumu akan kau keringat kupaparkan dingin. kau kepada tulisan-tulisan dari Paulus, di mana ketika kau mengemis Malu kau Faruk. Sampai keringat dingin tuh karena malu. Malu kau malu. Kau bilang nggak ada. Ditunjukkan ayatnya kau baru kejang-kejang. Kau keluar dari kasih karunia, maka mulai hari ini 1.300 Makanya kalau tidak si tahu Boy bilang sudah tidak keluar dari tahu. iman Kristen. Si Boy tidak Kristen lagi. Sia-sia kematian Kristus kita si Boy. Kau sudah nggak Kristen ya Boy. Malu kau kan? Malu kan? Rupanya ada Tanya. ayatnya kan? Malu kan? Boy. Makanya. Boy. Mau Islam apa Kristen? Tadi Mau malu. Islam apa Kristen? Malu kau kan? Bangga lah aku murtadkan kau. Jadi gini teman-teman ya, susahnya komalku ini, aku punya moderator tapi nggak berguna, maaf teman-teman. Bang Zuma pun marah kayak gitu. Karena apa? Kita udah selesai sama dia. Jangan lagi dikasih dia berbicara. Gitu loh. Saya narasumbernya loh. Ngomong ditimpal suara saya sama dia. Ini komal saya. Tapi saya dijajah sama orang kafir di komal saya sendiri. Lantas apa fungsi moderator? Moderator sampai 30 orang coba. Masa dibiarkan saya kayak gitu sampai besar-besar suara coba lah. Baru bilang miris kita kayak gitu, capek loh sampai teman-teman urat. Dia udah berupaya menimpal gitu loh. Lihatlah gaya diskusi Bang Zuma. Kalau udah nggak bisa lagi dibilangin orangnya, buang, habis. Nah, nanti Bang Faruk yang golkan, kan udah masuk dia ke dalam perangkat, dia murtad. Ini dibiarkan dia di atas. Udah dibiarkan di atas, tidak di-mute. Untuk apa kita punya moderator kalau saya yang narasi, saya juga yang mute juga. Karena bukan sekali, seringkali kayak gini. Sering kayak gini gitu loh.
Oke lah, bukan karena sisal mungkin sholat kan, masuk waktu asar. Yang lainnya kan ada moderatornya. Capek loh bang. Itulah makanya kita butuh moderator, bantu ya. Gitu loh. Di mute, kalau nggak bisa lagi dia di mute dia 3 kali, nggak bisa juga dia di kondisikan buang orangnya. Nggak boleh kita di situ, gitu loh. Pelan-pelan Karena aja memang diskusinya aku bang. sampaikan apapun ceritanya itu, kita akan bawa dia ke dalam kitab imamat, di dalam kitab keluaran Taurat. Ketika nanti dia berpegang kepada Taurat, kita paparkan Galatia 2. Bahwasanya dia nyatakan murtad dari Kristennya gitu loh. Oke, sekarang bang manusia, apalagi mau ditanyakan bang? Gak ada sih bang, cuma menyampaikan, ngingetin aja sih bang, apa namanya kan, kita ini kan diskusi nih bang ya kan, sesama oten gitu kan, artinya kan diskusi ini kan kita harus pakai bahasa yang enak didengar juga lah gitu kan, karena tujuan kita. Turun aja bang, turun aja bang. Lah kau yang bikin masalah. Bawatur pula hostnya. Datang kau bawa cerita-cerita halu. Kau lebih parah lagi, datang kau bawa penyesatan kemari. Kau ngajari tata krama pula. Kau aja ketika menceritakan kehaluan orang nggak ngotak. Kau ini kata-kata kasar aku bilangnya, kau nggak ngotak. Mau paksa kami cerita, kepercaya dengan cerita halumu, mati suri, tiba-tiba nggak jadi aja. Memang dong, oten tuh berarti kau, oten dong. Oke, Iwan Rai, selamat bergabung Iwan Rai. Iya ketahuan oten nih, itu rasanya. Ya bukan saya saja kesal kayak gitu teman-teman ya, aku lagi fight. Bang Zuma pun itu marah loh Bang Zuma. Kalau moderator kayak gitu marah Bang Zuma itu. Gak lebih berharga oten itu daripada narasiku. Pasti Bang Zuma ngomong kayak gitu. Gimana Bang? Ini tadi kau malah sendiri dijajah oten. Cemana itu? Iwan Rai, selamat bergabung Iwan Rai. Dia akui ada kebenaran dari hukum Taurat. Selesai. Kasih kesempatan saya untuk menjelaskan. Ketika dia berpegang kepada hukum Taurat, yakin dia ada kebenaran dari hukum Taurat, kita kasih datanya Galatia 2:16, Galatia 2:21, Galatia 5:4. Di mana dia dinyatakan murtad, dah habis. Terima dia nggak terima dia murtad, habis. Gitu. Iwan Rai, nah, kayak gini kan. Udah berkuar-kuar manggil 3 kali Iwan Rai. Moderatornya nggak sigap nurunkan tuh. Boleh nurunkan. Pusing memang. Berakunya Pak. Balung. Sri Ayu, selamat bergabung Sri Ayu. Ya. Mungkin karena nggak bergaji itu moderator kan. Balung cilik. Tidur semua orang tuh Bang Paro. Oke lah, lanjut Sal. Aku ada kerjaan Sal. Oke lah. Nah, gitu. Moderatornya kerjaannya apa? Pargoy di atas. Buset. Baru selesai sholat Kak. Ini giliran masuk asarnya di Medan, waktu Medan. Moderator manusia. King moderator manusia King. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina. Gimana Bang? Iya sih. Tadi memang saya ini memang harus moderator itu kan dipergunakan untuk meng-backup ya.
Artinya ketika dari pihak kita didikte seperti itu tidak mau gantian, itu memang harus segera diturunkan. Saya merekam dari tadi itu, gimana ini, apa ketiduran mereka moderatornya atau tengah sholat gitu. Jadi itu harus lebih lah, lebih apa? Aja mungkin Lebih ada yang ketiduran, ada yang lagi pardo ya. Ya, sudah saya numpang numpang mangkal segini sedikit. Oke Bang Naikkan anunya, Aki. Bang OTN. Naikkan kristennya, Aki. Saya gatal juga nih dari tadi. Bang OTN. Aki izin ya, Aki Faruk, Aki izin sedikit ya. Izin bernarasi sedikit. Ada yang mau saya sampaikan nih ya. Mohon maaf ini ya para hamba Allah yang ada di live comment. Kalau saya kadang ikut nimbrung ketika Aki Zuma itu berdebat, itu bukan saya berniatan untuk pansos, tidak. Karena saya semalam itu ketika Aki Zuma itu dibully, dihina-hina, itu demi Allah kami yang menyimaknya ini sakit saya hati itu. Jadi ketika saya naik itu karena ingin karena Aki Zuma mengalah, jadi sakit hati saya tuh. Nah saya naik, usai itu netizen itu menyerang saya melalui DM, saya dikatakan bahlul lah. Wah pokoknya banyak sekali netizen mungkin pengikut Aki Zuma ya, pecinta Aki Zuma mungkin, tapi mungkin ya saya maklum saja sih sebenarnya, mereka tidak mengenali saya, mungkin netizen baru gitu ya. Tapi sayangnya mohonlah sekiranya kalaupun mengkritik saya ataupun menegur saya tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang kaki empat terlontar tertulis di situ, anjing babi terlontar tertulis di situ, jangan ya. Kalau memang antum semua muslim, tapi kalau sekiranya antum Kristen ya silahkan antum maki-maki saya dengan seburuk-buruknya, silahkan gitu. Saya rasa itu, mohon maaf ya jadi curhat nih, tapi perlu saya klarifikasi ini supaya netizen baru nih paham gitu. Saya rasa itu, silakan. Maikara, selamat sore Maikara. Beda pedesnya. Kalau yang di Ropa Bantu pedesnya nggak bikin sakit perut. Maikara. Tapi kurang enak. Pencet ya. Ya, sabar King. Innallaha ma'as-sabirikin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, MBH MBH Jenggot, selamat sore. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ini Bang, kalau mau diskusi harap para oten ini yang berilmu, kalau nggak berilmu kasih turun aja, nanti malah jadi fitnah gitu loh. Oke Ya. Bang, terima kasih sarannya Bang. Ya. Semoga oten di bawah dengar ya. Ya, baik Muslim maupun Kristen kalau mau debat harus yang berilmu gitu aja. Jadi nggak bikin malu terus nggak jadi fitnah gitu loh. Oke, thank you Bang. Syukron, jazakumullah khair. Ya, udah gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali dapat ini kita ya. Bang Zuma, kata si Lismayanti Silalahi. Bang Zumanya lagi tidak monitor, saudara.
Ku tahu gimana Purwanto. Kerja kosal turunkan kau nanti. Aku juga lagi nyari loh King, nyari oten-oten ya King. Aku mau lanjut narasi yang tadi King, masih nanggung tadi King. Yang tadi sudah diwanti-wanti. Halo Purwanto, selamat sore. Purwanto. Purwanto. Bang Purwanto, selamat sore. Pencet ya. Bang Sultan, selamat sore Bang Sultan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, singkat saja nih buat saudara saya Bang siapa nih, Bang Mu'alaf ya. Yes. Ya, siapapun ada di komal-komal Islam, para perjuang-perjuang saya di Islam, apapun yang terjadi, ada yang dihujat atau apa, itu sebenarnya saran saya ya, nggak usah dibuka di komal ini, nggak usah gitu. Itu udah risiko Bang. Namanya kita pejuang, kita pencari Tuhan, kita memperkenalkan siapa Tuhan, karena awal din marifatullah, awal agama mengenal Allah, mengenal Tuhan. Itu resikonya memang seperti itu, dihujat, bahkan pedang di leher pun itu dari taruhan nyawa kita. Saya pernah ya, itu di mana ya, ada satu daerah saya pejuang dulu, itu nyawa saya ancaman, tidak peduli kalau udah kita bernaung di kalimat la ilaha illallah, siapa yang masuk ke bentengku, yakin secara khafah luar lahir dan batin, Allah akan menjamin itu. Jangan takut. Sekiranya kita mati, putus urat leher kita mati dalam keadaan Islam, itu janji Allah. Jadi apapun yang terjadi, saudara-saudara saya bukan mengajari, tapi buat diri saya, itu udah resiko kita. Siarkan saja yang terbaik, siarkan saja, insya Allah itu sudah ada balasan buat saudara-saudara. Itu saja saudaraku, mohon maaf kalau ada kata saya yang salah, itu murni dari saya. Kalau kebenaran itu kebenaran dari kalamullah. Oke Bang, Itu makasih. saja. Ada lagi Bang? Ya, makasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya Bang Mu'alaf ya, buat saudara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali motivasi buat kita hari ini ya, saudara. Bang Raden, selamat sore Bang Raden. Luar biasa motivasi kita hari ini. Oke, Priz, CHA, selamat sore. Selamat sore. Islam Kristen. Siapa Yesus menurut Yesus? Enggak, sal. Judul mula. Oh, judulnya Oten Bebas Tanpa Aturan. Contohnya larangan apa yang diberikan Yesus kepada kalian? Agak lain kawan ini, contohnya larangan apa kok? Iya, larangan apa? Contohnya itu mengkawinkan mama kandung sendiri. Adakah larangannya di dalam iman Kristen? Jadi segala yang tidak ditulis berarti bisa dilakukan gitu. Iya, makanya kan ini gak ada larangan. Berarti apa bedanya sama babi? Aduh. Kalian tiru di Mesir sedikit, nggak pernah menghujat-hujat gini loh. Betul lah. Di mana larangannya? Contohnya begini larangannya ini larangannya ini. Karena ada akalmu juga loh. Pakailah akalmu. Masa mesti dibilangi udah tahu nggak bisa. Jadi kamu punya akal nggak ketika Tuhan Jadi istilahnya dimatikan? Nggak ditulis jadi. Nggak, kamu punya akal nggak? Kamu punya akal nggak kalau Tuhan itu mati? Aku dulu. Bentar, nggak, kamu punya akal nggak kalau Tuhan itu mati? Nerocos saja bro. Kamu bilang tidak ada. Kamu kan punya akal. Nggak mungkinlah orang itu mengkawinkan ibu kandungnya sendiri.
Kamu menggunakan akal ke situ. Bagaimana kamu bisa meyakinkan Tuhan itu mati? Berlarian kan, misalnya itu gimana? Ada nih sekolah misal. Bro, kan kamu bilang tadi kamu harus menggunakan akal. Nggak perlu ada aturan, tapi kamu menggunakan akal. Bagaimana mungkin kamu mau melakukan? Jadi kalau nggak ditulis, ada hukum di Indonesia melarang sama orang tuanya nikah, ada? Apaan sih? Ada yang dilarang nggak kawin kau sama mamamu? Ada hukum di Indonesia nggak menulis gitu, ada? Ada. Di mana? Hukum pasal berapa? Hukum Islam tidak boleh mengkawinkan saudara kandungnya sendiri, apalagi mamanya. Hukum di Indonesia, tapi di Indonesia. Memang ini ada hukum di Indonesia. Syariat Islam. Memang ini syariat Islam negara ini. Bentar adik. Nah, cepatlah. Tunjukkan. Lari ke Indonesia kok ya. Ditanya di kitab mulai kau ke Indonesia. Itu larinya ke situ apa? Mesti tertulis, kau bilang baru semua nggak tertulis bisa dilakukan. Ke situ larinya. Pakai pikiranmu sedikit. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia dan lain di luar negara. Langsung masuk dia ke undang-undang ini. Pasal 7 UU Perkawinan nomor 1. Namun di dalam ajaran Islam juga dinyatakan bahwasannya peraturan tentang menikah itu ada. Sekarang pertanyaannya, ada nggak dalam imanmu bahwasannya tentang larangan mengkawinkan ibu kandung sendiri? Unang oto sal, ku bilang ada di situ dilarang mengawini mamamu, di situ di hukum Indonesia itu ada. Aku tanya tentang imanmu. Kok imanmu? Indonesia aja kalian bantah. Semua yang kau bilang yang nggak tertulis bisa dilakukan. Indonesia aja kalian bantah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tahu nggak kau kalimat Esa? Datang kau Tuhan 3. Bodoh. Loh, yang ditanya, ada nggak dalam iman Kristen larangan untuk menikahi ibu kandung sendiri? Jadi kalau nggak ada ditulis ibu kandung sendiri. Jadi kalau nggak ada ditulis dilakukan bisa. Oh, itu dengan menggunakan apa kau? Dengan menggunakan akal, betul? Ya menggunakan akal lah. Oke, bagaimana kamu menggunakan akal jika Tuhan mati? Berlarian kan? Inilah si bodoh ini. Loh, ini akal nggak? Ini masuk akal nggak jika Tuhan mati? Menurut kalian punya aturan? Punya dulu kau. Bro, kamu punya akal nggak ketika meyakinkan Tuhan mati? Kalian punya aturan? Bro, jawab pertanyaanku. Kamu punya akal tidak meyakinkan bahwasannya Tuhan mati? Lari ini. Mau ditendang ini, Nggak bisa menjawab dia. Izin ya. Izin ya, sikitnya. Ganti dulu ganti. Ini berkualitasnya bagaimana? Ini kan cerita masalah aturan ya. Agama itu ada oleh karena agar manusia itu beraturan. Sebab apa? Agama dibuat itu diperuntukkan untuk manusia agar manusia itu mempunyai aturan. Nah, sekarang Kristen menjadikan sebuah keagamaan yang disandarkan untuk keselamatan bagi umat manusia, yang dimana hari ini Kristen mengimani bahwasanya Kristen itu adalah agama yang hakiki dan yang akan membawanya ke surga, itu janjinya. Nah, sekarang aturan tentang bagaimana menikahi, aturan menikah ya, adakah yang dipertanyakan oleh saudara-saudara kami, bahwasanya adakah aturan pernikahan di dalam Kristen? Contoh seperti menikahi saudaranya sendiri, ataupun mungkin ibu kandungnya sendiri, ayahnya sendiri, itu apakah itu ada larangan oleh karena aturan? Gitu. Silakan. Itu bukan itu. Bapak pun kupikir dari ini berlarian juga nya. Si Sal bilang tadi nggak ada
Nah, kan di dalam Kristen apakah ada aturan? Udah Itu lari maksud dia saya. kan? Udah lari. Mana dia? Oh, itu. Itunya ditanya. Dibilang dia tadi Bro, kan. pertanyaanku bro, di mana ada aturan dalam iman Kristen tentang pernikahan mengkawinkan ibu kandung sendiri? Enggak ada. Enggak ada. Berarti boleh mengkawinkan. Itu pakai akal atau tidak? Pakai akal lah kau. Oke, ketika meyakinkan Tuhan mati pakai akal atau tidak? Lari kali. Ini dulu dibahas, jangan lari kemana-mana. Iya, ketika meyakinkan Tuhan mati itu pakai akal atau tidak? Pergunakan dulu otakmu, ada otakmu. Iya, ketika meyakinkan Tuhan mati itu pakai akal atau tidak? Salsa. Oh, dalam iman Kristen ketika tidak ada larangan untuk mengkawinkan ibu kandung sendiri, jadi menggunakan akal, tidak boleh dikawinkan. Tetapi akalnya dimatikan ketika katanya Tuhan itu mati, akalnya dibuang. Siapa dalam imanmu meyakinkan nggak bahwasanya Tuhan itu mati? Nggak ada mati Tuhan. Oke, Yesus Tuhan tidak menurutmu? Imanmu? Tuhan, dia mati tidak? Tuhan, kau lah dulu, Tuhan itu gelar apa nama? Dia mati tidak? Enggak. Buset. Kau buang aja tuh, kau buang aja tuh. Kau buang aja di Yohanes 1:29 tuh, woy. Itu kemanusiaannya, makanya dengarlah. Kalau gelar Tuhannya enggak hilang loh. Kau buang aja tuh di Yohanes 1:29. Kemana nih? Dengar dulu Sal, kau modal kek tapi enggak ada otak. Iya, coba kau baca dulu Yohanes 1:29. Iya, tapi baca dulu. Sebentar, baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Gelarnya mati enggak? Baca dulu kutanya. Oh tuh, baca dulu kutanya. Apanya baca dulu kutanya? Baca dulu 1:29. Yohanes 1:29. Enggak. Gelar Tuhannya mati enggak? Kayak mana gelar mati? Ah, itulah. Makanya pertanyaanmu Contoh bro, ketika kalimat presiden mati, yang mati siapanya? Orangnya, bukan Ya, gelarnya. Iya pas kau bilang. Orangnya. Oke, Yesus itu nama atau tidak? Tadi. Yesus nama atau tidak? Ya nama. Yesus mati tidak? Ya nama. Nih, ketahuan lagi kan udah buruk, ketahuan lagi. Yesus itu nama tidak? Ah, gelar dia apa? Kau bilang tadi Tuhanmu mati kan? Iya, Tuhanmu mati tidak? Hah? Tuhanmu mati tidak? Nah, Tuhan itu merujuk kepada siapa? Hah? Tuhan merujuk kepada siapa dalam imanmu? Ya 3 dalam 1. Nah itu pakai akal nggak tuh dalam undang-undang bahwasannya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, jadi 3 itu masuk akal nggak? Aduh, Sal. Kau menurut malah dulu. Kalian punya aturan nggak? Punya. Apa aturannya? Ada di Al-Quran. Menikahi ini tuh ada. Surat Nisa. Menurutmu menikahi anak di bawah umur melanggar peraturan nggak? Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan di zaman itu, nggak ada larangan. Bahkan pejuang-pejuang Kristen, pemimpin Kristen, si Alexander sama si Charlie itu menikahi usia si perempuannya umur 6 tahun. Sekarang di zaman ada itu nggak? Ya. Gini bro, sebentar bro. Di zaman itu punya akal nggak Tuhan ketika melahirkan seorang Tuhan dari Maria berusia 12 tahun? Itu Tuhan berakal nggak ketika melahirkan seorang Tuhan? Bro? main mute kau, nggak gentleman kau. Iya, aku tanya. Ketika Tuhan, gentleman kau, mampus kau situ kau. Sebentar. Ketika Tuhan mengambil wahda anak manusia untuk melahirkan seorang Tuhan berusia 12 tahun, itu pakai akal nggak? Bahas tentang kawin kok.
Ditanya larangan. Nggak ada pakai akal. Giring Tuhan nggak pakai akal. Oke, Bang Widya, selamat sore. Bang Widya, selamat sore. Ya nggak ada kuki deh ya. Wallahi nggak ada kuki. Bang Widya, selamat sore. Larangan. Itunya Bang Zuma narasi. Bang Zuma lagi nggak tahu teman-temannya. Kalau ada Bang Zuma pasti saya diam. Kalau ada Bang Zuma monitor. Bang Mualaf dari mana Bang Mualaf? Saya dari Samarinda, cuman saat ini saya tinggal di Pulau Jawa. Oh. Oke, Bang Abdullah. Selamat sore, Bang. Bang Abdul Rahman. Buka mute nih, Bang. Bang, selamat sore, Bang Abdul. Bang Abdul, selamat sore. Gigi. Islam Kristen, Bang. Gi. Gigi. Siapa Gigi? Nah, makanya itu tadi. Inilah nubuatan yang tadi kan udah mewanti-wanti dia. Apa katanya? Memberikan peringatan akan ada orang munafik dari kalangan ahli Taurat dan yang membuat agama baru kemudian. Matius 23:15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dan mewanti-wanti, ini kulangi sekali lagi, mewanti-wanti. Tetapi mereka menganggap tetap yang penting Tuhan. Apa agama yang dimaksud tadi itu? Bahkan Matius 7 juga menyatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Maka siapa tadi orang-orang yang menyamar? Dari Kisah Para Rasul 13 nomor 1, bahkan di 2 Korintus 11 nomor 15 dikatakan, jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, sesuai dengan nubuatan Yesus tadi. Kita logikan aja tuh. Dikatakan berhati-hati terhadap orang Farisi, munafik, dan nabi-nabi palsu yang menyamar menjadi domba, tapi membantai semua pengikut Yesus, kan begitu.
Dari mana mereka tahu tuh? Dari mana mereka dapat mengetahui? Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Paulus melakukan kebinasaan terhadap jemaat-jemaat pengikut-pengikut Yesus di kisah Paulus 8, kisah Paulus 9, bahkan di Galatia juga nanti dijelaskan. Dan dia juga yang menjelajahi lautan tadi di Matius 23. Kota-kota mana yang dijelajahi dia? Kan dijelaskan tadi itu. Di kota mana? Tesalonika, Korintus, Athena, Filipi, Efesus, Troas, Tarsus, Derba, Listra, Laodikia, Beersheba, Makedonia, Malta, Roma, Antioquia, Miletus, Siprus, Pafus, Ikonia, Kolose. Udah sangat jelas loh, terang, tetapi mereka menyangkal tetap. Bang Zuma atau Bang Mualaf, aku nih mau ngangkat baju nih Bang. Mau hujan di sini Bang Zuma. Ini kita unboxing ya. Oke, aku bentar ya, aku angkat baju dulu ya, aku teri jemur kain. Iya iya. Lanjut Akhi. Excel, selamat bergabung Islam Kristen. Excel, Islam Kristen. Halo Excel, bersuara lah kau. Udah tahu kami kau yang murtad tadi loh. Kau yang murtad tadi kan? Dengan akun Bang Boy. Islam Kristen. Kau yang murtad tadi kan? Kau marah-marahin lah aku mau itu semua. Kasihan aku nak mau taruh. Coba, Islam apa Kristen? Udah tahu kau Kristen, kau tanya lah gitulah kau. Kayak mana? Ada kau jangan bohong lagi kau. Kau jangan fitnah kau, jangan bawa nama Kristen kau, nggak boleh gitu. Muhammad jangan kau marah-marahin. Orang itu udah kerja gaji, kau marah-marahin. Kau nggak Kristen lagi. Astaga. Sekarang kau tanya, kau Islam apa Kristen? Kau nunjukkan mana ayatnya, ditunjukkan kau kejang-kejang. Iya, tapi gini tadi nggak ada ayatnya. Udah kutunjukkan adanya ayatnya. Kau kejang-kejang, keringat dingin. Aku senang kau tunjukkan kita Tanyanya begini, Akhi Faruk. Tanyanya begini, kau Kristen atau Yahudi gitu coba. Iya, kamu karena yang dibawanya kan kitabnya Yahudi. Hah? Apa? Kamu Kristen apa Yahudi? Udah gini aja lah di Excel ya. Sebaiknya segera kau jumpai pendetamu, kau dibaptis kedua kali. Makanya gue bilang Faruk. Kasihan Muhammad itu udah nggak kau gaji, kau marah-marahin lagi orang itu. Iya. Kau dibaptis lagi ya, dimandikan kau diparet, ya, supaya kau menjadi Kristen balik ya. Kau nggak Kristen lagi kau, percuma. Bukan aku yang mengatakan, Paulus yang mengatakan. Kalau kamu mengharapkan kebaikan dari hukum Taurat, maka kamu hidup di luar dari kasih karunia. Bahkan sia-sia kematian Kristus di kayu salib atas dirimu. Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Ya. Jadi di komal manapun kau naik Dinda, jangan lagi kau katakan kau Kristen, jangan menghujat Kristen kau ya, nggak boleh. Karena apa? Kau sudah murtad dari Kristen. Kau bukan Kristen lagi. Kalaupun kau ngotot mau jadi Kristen, kau harus mandi-mandi dulu di paret. Ya, dibaptis dulu kau ya. Oke, Bunda Yasnita, selamat bergabung Yasnita. Halo, Yasnita.
Iya, si boy udah murtad dia teman-teman. Apa itu resikonya? Tadi itu kan Kalau kalian tadi itu coba sebenarnya Taurat, kena kalian, murtad kalian kata Paulus. Enggak iya. boleh berpegang pada Taurat. Ya silakan. kan seharusnya dia seharusnya malu loh. Kenapa? Taurat ini kan kitabnya orang Yahudi, bukan kitab Kristen. Nah, ketika bawa kitab Yahudi, maka akan menampar mukanya sendiri. Karena segala sesuatu apa yang tertulis di dalam Taurat dari segala perintahnya itu sudah dibatalkan dengan peristiwa penyaliban itu. Jadi kalau orang Kristen bawa kitabnya orang Yahudi itu harus berpikir dua kali gitu. Sama halnya bunuh diri. Gitu. Silakan akhi. Masalahnya akhi, mereka nggak mau berpikir. Isi kepala mereka itu kan dianggurin. Penting kepalanya berisi. Busuk atau tidak nggak peduli mereka. Mana pernah mereka mau gunakan otaknya? Kalau digunakan otaknya nggak mungkin mereka jadi oten. Nah, ya, sering mereka juga kadang-kadang geli saya tuh macam tadi ya cerita masalah kawin itu ya. Sebenarnya kenapa sih Paulus ini tidak menikah gitu ya? Sementara mereka selalu membangga-banggakan Paulus ya. Paulus itu kenapa tidak menikah? Paulus tidak menikah oleh karena dia sakit hati. Nah, jadi hukum Taurat itu digagalkan oleh Paulus ya melalui peristiwa penyaliban Yesus ini katanya, yang konon katanya disalib itu karena untuk apa melampiaskan amarahnya ketika ia ditolak oleh anak gadis Gamaliel. Jadi kalau Paulus itu tidak menikah konon katanya itu karena dia terkena trauma, karena dia mencintai anak gadis Rabi Gamaliel itu ditolaknya karena dia sudah capek-capek mendekatinya dengan cara menjadi muridnya, pura-pura belajar Torah, pura-pura menjadi orang Yahudi. Nah, ini kan dengan tujuan ingin menikahi anaknya Gamaliel, gurunya. Nah, ternyata anak gadis Gamaliel ini menolaknya karena ditengok dari fisiknya Paulus ini pertama dia rabun. Ya, Paulus ini mempunyai penyakit. Dia rabun. Yang kedua kakinya bengkok, badannya pendek, memang badannya kekar. Kalau menurut artikel-artikel sejarah tentang bagaimana Paulus ini ya, itu fisiknya kakinya bengkok, memang dadanya bidang. Orangnya badannya kekar, kempal, kepalanya botak. Nah, matanya rabun. Nah, disinilah maka ketika dari Turki ke Yerusalem ya ke tempatnya Herodes ini apa namanya kok jadi saya lupa nih. Dia memimpin di mana tuh? Di Galilea ya, di Galilea. Nah, itu dia mendatangi, dia sepupunya Herodes ini sebenarnya sepupu, masih sepupuan sama Paulus ini. Hanya saja Paulus ini orang yang terbuang gitu. Jadi ingin bermegah-megah dari Turki ke Yerusalem ataupun ke Filistin ini dia niat hati untuk mendatangi saudaranya. Namun di pertengah jalan itu jumpa sama anak gadis Gamaliel ini, lalu tertarik, lalu dia menyamar. Nah, Lukas ini juga sebenarnya Lukas ini orang yang bodoh. Dia bukan orang yang pintar, Lukas ini. Nah, dia sahabat Paulus. Nah, lalu dikatakan dia adalah seorang dokter pribadi untuk Paulus, sehingga dokter pribadi tidak boleh mengobati orang lain karena memang yang dikata dokter pribadi ini kan harus segala macam bisa ya. Tapi Lukas ini sebenarnya hanya memapah Paulus dari Turki sampai ke Filistin. Itu memapah karena kakinya bengkok, itu yang pertama. Yang kedua matanya rabun, terus berair-air gitu ya. Nah, itu yang mengelap-ngelap matanya, memapah, menuntun jalannya. Waalaikumsalam. Nah, itu jadi dikatakan
Lukas ini dokter pribadi gitu untuk menaikkan derajatnya Lukas sehingga Lukas tidak disuruh-suruh oleh orang. Kalau orang Kristen kan mengatakan bahasanya Lukas ini adalah seorang dokter gitu. Oke, silakan. Ini aku lanjutin yang tadi Bang ya. Langsung di mute. Sebentar Bob, sebentar. Aku tuh kok Kristen, jangan sosok nyamar lah. Udah cukup lah nyamar. Nah, di sini tadi aku mau lanjutkan yang tadi ya. Sebentar dulu. Lanjutkan tadi karena tidak dengar nggak suara hujannya? Dengar nggak suara hujannya Bang? Kok main mute kau? Bapak kau sana. Dengar nggak Bang Mualaf Aku suaraku? mempersilahkan. Nggak dengar nggak suaraku nih? Nggak kan? Ya dengar. Saya mempersilahkan dia ngomong. Mengapa saya mute itu mempersilahkan dia ngomong. Suruh naik sini biar saya balik. Enggak, ini Bang dengar nggak suara hujannya Bang? Noise nggak? Tidak. Bagus. Aku mau lanjutkan yang tadi ya. Tadi kan aku mengangkat baju ya. Nah, di sini kan dikatakan tadi karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, apa tuh pohon yang baik tadi? Itu kan yang sifatnya. Nah, di sini kita buka pertama, kita buka di Kisah Para Rasul. Kita buka di Kisah Para Rasul 8 pertama. Nah, dikatakan begini, apa di sini tertulis? Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan kepada untuk dimasukkan ke dalam penjara. Namun di Kisah Para Rasul 9-nya di nomor 1 dan 2, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dan daripadanya untuk dibawa kemana? Kepada majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diapain? Dijajal nih. Nah, baru tuh di Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 2 nomor 4 ya. Nah, di sini dikatakan juga, dan aku Paulus telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Lihat nih, baik banget Din ya. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi. Nah, gitu dong dinaikkan. Oke, aku tutup dulu bro. Silakan Kak Nora. Nggak sabar dulu. Kenapa Nora? Kok Kan saya teman-temanmu menaikkan aku Anda. belum ngapa-ngapain langsung di mute? Aku nggak Silakan Kak Nora, aku mute. Iya. Ya sabar dulu, kan tadi Sisal mau jelaskan. Kenapa Nora? Ya sabarlah dulu. Sisal tadi kan menjelaskan sesuatu. Ya sabarlah. Kalau Anda seorang muslim Apa kan sih pasti. yang dibahas Ini Kristen Kak, ini Kristen bukan Muslim, nyamar dia. Ya iyalah, emang Kristen aku. Amit-amit jadi Islam. Kristen Gimana dia, sih kalian Kristen ini? kayak gitu. Ya Bernehat iyalah. dalam segala hal. Luar biasa Siapa yang Kristen ini. berdusta, Sal? Kenapa kau kepala? Aku nggak ngerti kalian ini kenapa. Santai aja. Sudah kalau memang kau santai sudah langsung aja bantah saja siapa yang mau dibaca narasi siapa. Oke Bang. Oke, apa yang dibahas nih Paulus? Yang dibahas Bang, Iya, siapa kenapa penyesat Paulus? menurut Yesus Bang? Kenapa? Siapa penyesat menurut yang Yesus? menyesatkan itu orang yang Penyesat mengatakan menurut misalnya Yesus. ya bahwa Yesus Menurut itu daripada Muslim, itu kan sesat Bang. Sebentar, kau kan masih mendengar. Masa dikatakan Yesus Muslim, padahal menyembah Bapa gitu kan? Dengar. Penyesat menurut Yesus. Makanya dengarkan dulu. Nah ini mulai kan, main mute nih. Dengar Bang, Aneh teman-teman Islam ini, nggak bisa dengar dulu. tenang. Kamu diam dulu, bisa nggak kamu diam? Iya, Dalam silakan, Matius Bang. Apa yang mau 23 nomor dibahas? 15 dikatakan, celakalah kamu ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan Ya, dan memang, menjelajahi orang daratan munafik. untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah Apa sih ia ini? bertobat kamu menjadikan dia ahli neraka yang 2 kali lebih Iya, berat ini ngomong daripadamu. apa sih? Siapakah orang-orang Sal. itu Bang? Ya salah, apa yang kau bahas ini? Nah, siapa orang-orang yang menjelajahi daratan dan
Ya banyak ya contoh ya, ku ceritakan. Oke. Kau kan minta jawaban, ku jawab. Menurut kitabmu, Bang. Iya, aku jelaskan. Jadi orang sesat itu, Bang, misalnya gini nih, menggunakan nama Yesus kan, misalnya tuh ada orang bilang, oh Yesus itu misalnya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Datanya salah, di itu sesat mana? itu. Datanya di mana? Iya, coba. Datanya di Ada mana? orang yang mengatakan Yesus itu Muslim. Woi, datanya di mana, Nabi-Nabi woi? Israel itu Muslim. Coba, benar nggak itu? Sudah, gini aja, Aki. Biar saya yang hadapi yang beginian nih. Yang Nah, beginian. mulai yang ada. kan main Nah, mute. kalau tunggu dulu gantian. Tadi kamu ngomong Iya, kami diam, gimana, sekarang gimana? gantian. Nggak usah ketawa-ketawa. Jangan nanti kamu nangis. Oh, saya menang. Nggak ada, Bang. Aku udah tadi nggak ketika nangis, aku santai. Kalian Iya, ini yang nggak iya. bisa diskusi tenang gitu dengan baik gitu kan? Nanti nangis. Makanya sudah diam. Siapa diam yang dulu. nangis, Bang? Ketika Siapa yang nangis? kau Abang mau mengatakan nangis? orang sesat, ya sudah, Iya. sudah. Kalau kau memang tidak nangis, sudah diam dulu ya. Iya. Ketika kami umat silakan, Islam silakan. mengatakan bahwasanya Yesus itu Islam, lalu kau katakan Iya. bahwasanya itu sesat. Nah, lalu ketika Yesus itu menyembah kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi yang ia sembah? Nah, Silakan. itu pertanyaannya, Bang. Ketika orang Islam ya mengatakan Yesus itu menuhankan Bapa gitu kan, ada Tuhannya. Nah, sekarang Tuhan Bapa itu siapa? Apakah Allah? Coba. Allah bukan itu. Mualaf, kenapa kau diam? Coba, Allah Yang bukan jelas, itu. para nabi, Ya, coba silakan. Para nabi, Bani Israel itu menyembah siapa? Coba kau jelaskan. Saya jawab ya. Semua para nabi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buktinya yang apa, Maha Bang? Suci lagi Maha Tinggi sebagaimana buktinya apa, tertulis di dalam Mazmur 91 ya. Di sana dikatakan Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya, jangan menutupi kebodohan dengan Di mana, Bang, di Mazmur itu, di kitab Yahudi atau kitab Oten itu ada. Nah, ini kitabnya mulai Yahudi, main bukan mute nih. kitabnya Udah nggak Oten. jelas nih Islam nih. Sabarlah. Kok tak jelas di mana? Iya, coba Di kau dalam buka Mazmur Mazmur 91, bahasa nomor asli, 1 ada nggak Allah di situ? Coba Bukalah Mazmur kau berapa baca di coba? situ. Barang Coba siapa buka, yang bernaung buka kepada Mazmur Tuhan berapa? yang Maha Suci Buka lagi bahasa Maha aslinya. Tinggi. Buka bahasa aslinya, Memang ada nggak Allah di situ? Mualaf. Makanya kau mualaf, makanya kau masih tunggu Islam. dulu, Benar brother. kata Bang Tunggu dulu, Edis. brother. Tunggu, Kalau brother. otaknya nggak lurus, Nah, di memang sini jadinya maka Islam. Nah, tunggu di Coba. sini. Disinilah kegagalan Kristen ya, yang dimana di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran dengan jelas disampaikan bahwasanya Al-Quran berkata sesungguhnya mereka orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Dan ketika Al-Quran berkata demikian, bahwasanya orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang diberikan kitab, mereka senang memutar-mutarkan lidahnya, lalu dia senang dengan kabar bohong. Ternyata dikonfirmasi oleh Bible itu sendiri yang hari ini menjadi kitabnya orang Kristen. Di sana dikatakan, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Di situ dengan jelas bahwasanya apa-apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi saat ini itu adalah sesuatu kebohongan. Karena tidak mungkin Tuhan akan menjerit, tidak mungkin Tuhan akan berperang, tidak mungkin Tuhan akan melengking seperti perempuan melahirkan, itu tidak akan mungkin. Dan tidak akan mungkin juga Tuhan akan mencukur bulu paha, itu tidak akan mungkin itu terjadi. Silakan, mana orangnya tadi? Abang mau menjelaskan kayak gitu masih sama apa namanya? Udah bisa tenang. Ya. Ya sudah, tanggapi saja. Oke, gini Nggak Bang usah Mualaf. anu lah. Bang Mualaf, itu kan semua tadi itu kan opinimu kan, pendapatmu. Sekarang Bantah begini saja. Bang, Jangan coba. berkata itu opini. Itu Sabar tertulis di kitab dulu, Anda, bisa brother. gantian nggak sih? Enggak, ini Inilah. saya kasih tahu dulu. Ini Saya nggak garis bisa bawahi. tenang, ini gantian lah. Kalau nggak mau bukan. gantian, Biasanya pakai saya timer gantian. gitu loh. Brother. Dengarkan dulu. Iya, dengarkan kalau dulu nggak mau sedikit pakai saja. timer aja, Saya ayo garis mana bawahi. timernya gedein? Bisa nggak Iya, pakai timer? saya garis bawahi. Sebentar, Bang Musa, Bang Musa, Bang Musa, pakai dulu, timer ya. bisa nggak? Bob, tunjukkan Ya, aja. bahwa Nora, Mazmur kenapa, itu adalah Nora? kitabmu. Tunjukkan aja Basmur di Kenapa kitabmu. Nora?
tunjukkan sama saya bahwa Mazmur itu adalah kitabmu, silakan. Ya, terserah. Kau mau bilang itu kitab Yahudi pun, bisa, tunjukkan ada Allah di situ, Nora. Nora, kau paham nggak? bahwa Ada nggak Mazmur Allah itu di adalah situ? kitabmu. Allah ada nggak? Ada nggak Allah di situ? Kalian kan klaim bahwa Musa dan lain-lain itu menyembah Allah. Mazmur itu kan yang tulis Daud. Tunjukkan ada nggak Allah di situ? Bilang nggak bisa. Daud apa kenal orang nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Coba. Ya tunjukkan Kan bahwa gitu lah. Mazmur itu kitabmu. Ya inilah Bukan, kan. mana? Bisa gantian nggak Nora? Timer aja coba boleh timer. Timer. Saya minta Timer. tunjukkan Ah ini kan. Pada nggak mau pakai timer kan? Kenapa kalian nggak mau pakai timer? Kenapa Kristen Takut kayak pakai gini semua timer. ya? Enggak, tunjukkan Mazmur itu kitabmu. Enggak, kalian kan tadi mengatakan yang sesat yang mana bertanya, sudah aku jawab. Yang sesat itu adalah yang mengatakan Bani Israel itu Islam karena mereka tidak kenal Allah. Tuh, kena kan? Saya sudah bilang tunjukkan kitab Mazmur itu kitabmu. Kalau mau jadi maling jangan di sini, bro. Umat Memang Muslim tahu pengujud kalau kau ya. tuh maling. Saya Makanya tadi aku udah tahu. 2 kali naikkan kau, saya kasih kesempatan sama kau. Tadi waktu Bang Musa mengeluarkan data dari Mazmur, kau katakan di mana tunjukkan originalnya. Makanya saya minta dulu, kalau kau mengaku memang Taurat Mazmur adalah kitabmu, tunjukkan sama saya mana kitabnya. Kalau kau minta Al-Qur'an, saya tunjukkan Al-Qur'an. Yang saya minta mana kitabmu? Yang kau katakan Mazmur itu kau klaim adalah kitabmu. Baca bahasa apanya? Gitu dong, ya. Saya nggak panik loh. Kalau hanya bermodalkan soundcard, suara kuat, saya juga bisa ngambil soundcard. Masalahnya di sini ada guru saya. Ada guru-guru saya di sini. Saya masih menghargai kau karena guru-guru saya. Ya. Tapi kalau memang tidak ada guru-guru saya pun juga saya ngapain ladenin seorang binatang. Manusia yang mulia kok kiaskan kepada binatang. Pantas Yesus sendiri mengatakan di luar dari Bani Israel itu adalah binatang. Gitu loh. Jadi saya berusaha untuk memanusiakan binatang walaupun saya tahu kamu adalah binatang mungkin. Bagaimana saya tidak mengatakan kau seperti ciri-ciri hewan? Karena hewan itu ketika dibilang tuh tidak bisa dibilang. Tapi masalahnya kucing saya kalau mengeong-ngeong saya suruh diam dia diam. Kamu enggak. Saya enggak tahu kamu jenis binatang dari mana. Binatang melata apa kamu? Kalau mau diskusi ayo. Kau tadi katakan Mazmur itu adalah kitab kamu. Saya minta mana kitabnya? Ayo kita di sini kaji. Enak dong. Gitu loh. Kalau kamu tidak menerima Yesus menyembah kepada Allah, hanya kepada Bapa, yang saya pengen tanya, Bapa mana yang disembah oleh Yesus? Musa menyembah Bapa mana juga? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi tidak pernah menyebut kata Tuhan itu adalah Bapa. Sejak kapan mereka mengatakan Bapa? Tiba-tiba perjanjian baru mengatakan Bapa. Bapa ini dari mana? Yesus sendiri mengatakan sesungguhnya iblislah yang menjadi bapamu. Iblis itu menjadi bapamu. Kau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bapamu. Makanya kami tidak menerima kalau Yesus menyembah Bapa. Bapa siapa ini? Kalau kau tidak menerima kata Allah di dalam Bible kau, kata Allah, hapus Allah itu di dalam Bible kau. Sebab orang Yahudi tidak pernah menyebut kata Allah. Kalau kau menginginkan itu. Masalahnya kenapa ada kata Allah di dalam Bible kau? Itu yang saya heran. Gitu loh. Terus kau mengklaim kalau Mazmur itu adalah kitabmu. Sejak kapan orang Kristen mempunyai kitab Mazmur? Menggunakan bahasa Yunani kah Mazmurnya? Kalian tuh kitab Yunani kalian. Gitu loh. Etika nggak ada, naik motong dan lain-lain. Buset. Kristen banget, tuh Protestan tuh Kak, kata Bang Faruk tuh kalau kayak gitu Protestan banget tuh. Itu loh, buat malu aja kau. Kau tadi modal soundcard. Ketawa kau. Giliran kutanya mana kitab Mazmurmu? Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Sejak kapan kitab Mazmur memakai bahasa Indonesia? Jangan ngaku-ngaku di sini. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa kaumnya. Sampai sekarang tidak pernah berubah bahasa itu. Tetap apa yang dibaca oleh kami umat muslim, Al-Quran, ya tetap bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Indonesia yang diterjemahkan begitu.
Malu kali kau itu, Bob. Kau ngaku bangga kau menjadi Kristen, amit-amit menjadi Islam. Kami pun amit-amit menjadi penyembah manusia. Kami tidak mau dikatakan penyembah manusia. Mengerikan. Karena apa? Ada Tuhan yang menciptakan manusia, tiba-tiba manusia ini kami sembah. Kan ngeri kali. Kami bukan penyembah manusia, amit-amit. Nauzubillah min zalik, kami menjadi penyembah manusia. Bersekutu kami dengan iblis hanya untuk menyembah manusia. Allahu Akbar. Bagusan nyembah patar. Satu lagi gini toh, satu lagi gini, kita pun nggak pernah berharap ya sosok si gondrong yang nggak berbaju nggak bercelana itu menyembah kepada Allah, karena nggak boleh. Mana boleh beribadah kepada Allah dalam kondisi nggak berbaju dan nggak bercelana. Kalau dia nanti rukulah dia, habir-habir dua bijinya itu nampak orang belakang. Nggak boleh. Kami pun malu sosok si gondrong yang nggak berbaju nggak bercelana itu kalau dikatakan Islam, malu kami, aib bagi Islam itu. Makanya Bang Paru, makanya kalau orang ini yang Islam tuh ketika mereka yang nggak ada akal dan nggak waras itu diinin Bang Paru ya, dimaafkan nih Bang Paru ya, yang nggak berakal nggak perlu ibadah pun nggak apa-apa kan. Dan dia nggak jatuh hukumnya kepada dia, tak jatuh syariat sholat sama dia, tidak jatuh syariat abadu kepada dia, menyembah kepada dia, tidak jatuh pada syariat ada orang gila syariatnya gitu loh. Sosok yang nggak berbaju dan nggak bercelana itu cuma laku di Oten, di Islam nggak laku itu, nggak laku. Tapi kalian masuk di sini hanya saling menjatuhkan. Halo, selamat sore. Halo. Halo, Karita. Halo, Karita. Jadi malu aku masuk di sini. Mohon maaf, saya keluar ya. Siapa yang nyuruh Anda masuk sini? Anda tidak diundang, Anda masuk sini, Anda terus Anda katakan malu. Sama seperti halnya ketika kamu mengambil baju orang, kamu pakai, terus kamu bilang, saya malu memakai baju ini, sementara kau ambilnya baju itu dari orang lain. Lucu kau ini. Nih, contoh, si Katarina Siahaan, nyembah batu kotak. Inilah kebotolan dari orang-orang yang tidak tahu apa itu Ka'bah. Ya, ini kebotolannya. Kenapa bilang? Sementara umat muslim kalau sholat di seluruh penjuru dunia ini, kalau sholat tidak perlu pun ada kotak hitam di depan, sah sholatnya kalau di situ selagi masih menghadap kiblat. Dia tidak tahu apa arti kiblat. Yang dia tahu bagaimana? Yang dia tahu bagaimana? Duduk di depan mimbar gereja, mimbar pendeta, mendengarkan khotbah pendeta, ya di situ goyang-goyang konser, betul yang dibilang. Kalian itu seperti konser di depan apa? Di dalam sebuah diskotik. Nyala musik, goyang kalian. Sementara kalian tidak tahu apa arti itu. Kalau gitu boleh juga dong kita katakan mereka penyembah nonot. Bang Paru. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini, ketika mereka melakukan peribadatan di gereja, bolehkah mereka membelakangi pendeta? Boleh membelakangi pendeta? Nggak boleh kan? Harus menghadap ke pendeta kan? Nah, di dalam diri pendeta bukankah ada nonotnya? Ada. Nah, ketika mereka beribadah menghadap kepada pendetanya, berarti boleh dong kita framing, kita nyatakan, kita anggap mereka menyembah nonot. Itu. Berarti mereka nyembah nonot. Kau katakan kami menyembah kokak, kalian menyembah nonot. Gitu loh. Apalagi kalau mereka mengatakan apa ya? Kalian menyembah batu, Tuhan kalian batu. Saya berpikir begini ya. Tuhan, seandainya betul Tuhan saya batu, ini seandainya. Mereka lupa di dalam Yohanes 8 nomor 59. Ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Lalu orang-orang Yahudi itu hendak mengambil batu dan melempar Yesus, tetapi Yesus kabur, lari, meninggalkan bait suci. Nah, pertanyaannya, kenapa
Kalian kan memframing bahwa Tuhannya umat muslim itu adalah batu. Ketika Tuhannya umat muslim, batu itu mau melempar Yesus yang kalian katakan Tuhan, ternyata Tuhan kalian takut sama batu. Nah ini masalahnya. Tuhan takut sama batu, ini macam mana? Begitu ya. Apalagi si Rob Timur. Kau Nora bisa digilir di surga. Kau Nora bisa digilir di surga. Mudah-mudahan saya mendapatkan Orang Yahudi. laki-laki yang seganteng Nabi Yusuf, ya kan? Nah, gantengnya Amin. seperti Nabi Yusuf, begitu loh. Ya, daripada ada Tuhan menjanjikan wanita pesundal duluan masuk surga. Jadi begini Rap Timur, kalau Tuhan menjanjikan seorang wanita pesundal masuk surga daripada perempuan oten yang duluan masuk surga, ini saran saya, saya hanya menyarankan, maaf. Ya lebih bagus kau suruh binimu bersundal karena dijanjikan duluan masuk surga. Itu maksudnya. Tapi di sini ada guru saya, jangan terlalu melebihkan omonganmu Nora, nanti dibilangnya aduh bahaya. Mak katanya jadi pesundal aja mak biar masuk duluan ke surga. Tuh. Kiblatnya batu kan. Lah daripada kiblat berupa nonot, Katarina. Lebih ngeri lagi sayang. Kalau kiblat berupa nonot, bahaya. Dikejar-kejar nanti nonot pendeta. Gitu loh. Ya. Bahaya itu. Itu saya sudah bilang sama Gondrong. Kalau di atas tiang listrik kau, jangan bergantung saja kau. Karena nonotmu sudah mau dijadikan kiblat. Gitu. Dasar gondrong. Ya Hana. Hana. Itu si Rita lagi tadi itu. Apa dia bilangnya katanya? Malu saya masuk sini, saling menjatuhkan. Lah kau pikir kok di sini room dunia politik? Dasar anak kurang ajar lu ya. Naikkan lagi, naikkan yang lain. Udah lagi Bang dicari Zuma, nih. entah kemana Bang Zuma. Bang Zuma masih monitor apa enggak? Jaringan kayak Bang Zuma. Ya, kiblat itu memang tergantung di kayu salib. Laki-laki di surga mau gilir Nora di surga. Lah, kau ini lucu. Kau omongkan surga soal gilir menggilir. Tapi lupa ke Wahyu 19 nomor 7. Apa tuh kan Nora? Perkawinan anak domba. Wow. Perkawinan Ada anak pengantin. domba di situ akan disediakan. Dan pengantinnya telah siap. Jadi apa? Kalau kau mengatakan kami nanti di surga, hidup seperti roh. Roh apa? Roh kucing. Roh kambing. Padalan, ya mati kodasai. Kita naikkan lagi yang Kawinan anak domba. Domba mau dikawinkan. Itu, kau turunkanlah dulu ini. Kau punya apa nih? Tema ini kah? Iya temanya. Bang Faruk ini fitness. Temanya nggak diturunkan. Nanti kalau aku ketemu sama Bang Faruk sekali lagi nih, udah bisa nih aku sama Bang Faruk nih. Apa namanya nih gelut nih. Jadi kalau yang berpikiran tentang selangkangan itu bukan umat muslim. Karena tidak pernah tercatat selangkangan di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak ada perintah, pergilah kawinlah seorang wanita pesundal. Peranakalah anak-anak sundal, tidak ada pernah. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia berzina. Menantu perempuanmu sekalipun yang bersundal, tidak ada. Di Al-Quran kami juga tidak ada menceritakan seorang pesundal yang dimana susunya dijama-jama. Nggak ada. Enak kali kayaknya. Al-Quran kami katanya begini ya. Katanya kan Al-Quran kalian itu isinya selangkangan lah. Al-Quran kami walaupun ada sejarah penceritaan tentang perempuan-perempuan seperti itu, tidak pernah Al-Quran kami itu mencatatkan seorang wanita pesundal atau dua orang wanita yang kakak beradik dilahirkan oleh satu ibu, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, tidak pernah bro.
Yes. Nggak pernah. Tepuk tangan. Gitu ya. Jadi kalau yang menceritakan tentang bagaimana cara bersundal, bagaimana cara mau kita berselingkuh tuh ada, bagaimana cara mencuri di rumah orang, bagaimana cara mengambil binatang orang, hewan orang, itu ada. Semua tertera di mana? Ya silakan kamu baca di kitab kamu sendiri. Biasa tunjukkan ayatnya begitu. Katanya Kak Nora, Amsal. Namaku pula kena buset. Siapa yang buat tadi Amsal tadi? Amsal. Woi, aku nggak kayak gitu, coy. Gitu loh, ya. Ini karena ada Bang Zuma di sini kita agak dikontrol sedikit omongan. Kita sabar, saudara. Naikkan yang lain. Kita cek dulu. Pinjem. Oh iya ada nih satu orang nih, siapa iki? Oh ini Andre Tompel nih. Ih, ini kok nggak ada pencairan hari ini ya? Pencairan pemberkatan. Oh pemberkatan. Oh iya, sorry. Nama Nora botol kan? Kurang ajar loh ya. Ya Andre, silakan Andre, perkenalkan dirimu. Kita pakai yang lain. Andre. Ya, halo. Ya, agama apa, Bang? Alhamdulillah, Islam, Kak Nora. Oke, ada yang mau disampaikan Bang Nois sekali, Bang? Biasa, lagi di luar nih. Oke, izin ya, Bang ya. Ya. Oke, Charlie. Aduh, Nois. Gue turun aja ya, Bang ini ya. Halo Charlie. Ini Charlie yang ST12 ya? Halo Charlie. Nih, Charlie Singkong 13 nih. Charlie.